Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro udah di pick a card reading lagi dengan judul hari ini adalah hoki kalian dan semua tentang pentacles kalian di bulan September 2020. Hari ini tanggal 1 September, aku pengen bikin kira-kira apa yang akan terjadi di satu bulan ini. 30 hari ini ada apa ya? Harusnya kemarin, cuma karena aku sakit dan jadinya personal reading dan kerjaan aku yang lain numpuk, jadi aku baru bikinnya sekarang. Mudah-mudahan gak telat karena baru tanggal 1. Jadi kita bakalan lihat ada apa di 30 hari ini, baik dan buruknya, tentang hokinya kamu, tentang perjalanan karir kamu, studinya kamu, dan blessing-blessing atau tantangan apa yang akan terjadi ya. Jadi ini lebih kayak pentacles atau keduniawian ya. Material thingsnya kamu tuh kayak gimana di bulan September 2020. Oke, jadi seperti biasa ada 3 pilihan kartu, ini 1, 2, dan 3. Oke, aku akan membukanya dari sekarang. Nomor 1 ada Connect with Earth. Oke, nomor 2 ada Sing with the Moon. Dan nomor 3 ada si Connect with your ancestor. Oke, silakan dipilih pakai intuisi kalian. 1, 2, dan 3. Boleh dari warnanya. Pokoknya apa yang memanggil, karena banyak orang juga banyak versinya. Kalau aku tipenya itu biasanya adalah nutup mata, terus tarik nafas kayak tebel gitu, kayak aku caranya seperti itu. And then aku kayak biasa berdoa singkat gitu kan, kayak yang minta tolong sama Tuhan, yang mana banget nih yang untuk aku nih gitu ya. Terus pas buka mata tuh kayak dapet sign gitu loh, gue pengen nomor 1, 2, atau 3. Bahkan sometimes aku ngerasa kayak lu harus nonton tiga-tiganya, Ro. Aku kadang-kadang suka kayak gitu. Zaman dulu aku sering nonton senior-senior aku ya, tarot reader, aku kayak gitu. Jadi sometimes memang kamu ketarik ketiga-tiganya, it's okay. Karena ini general reading. Sometimes intuisi kamu menyuruh kamu untuk melihat semuanya, karena ada beberapa saran semesta yang memang nempel di beberapa part dari pile-pile ini. Walaupun kamu udah milih nomor 2 gitu, tapi tetap biasanya kayak kadang-kadang ada yang kepanggil, di nomor 3 juga ada punya lo nih gitu-gitu. Jadi silakan ditonton semuanya kalau memang nggak ngerti cara berintuisi. Tapi kalau memang kamu bener-bener pengen tahu cara intuisi, silakan lebih relax, tanya sama diri kamu dan tanya sama Tuhan nih, kira-kira mana yang buat kamu banget. And then satu lagi, jangan lupa kamu juga tutup mata gitu ya. Jadi banyak cara intuisi sebenarnya, yang penting tenang, relax, dan fokus ke diri kalian sendiri. Jadi kayak pusatin ke satu titik gitu loh, kira-kira seperti itu. Ada juga yang memang benar-benar tenang, ada juga yang pakai lagu-lagu supaya membangkitkan cakra-cakra kita gitu, segala macam. Tapi yang tadi aku bilang, it's okay kalau kamu nggak ngerti mau gimana. Ini banyak banget coachingan dari aku, karena memang tipe readingan aku biasanya banyak kan untuk coaching. Jadi baik buruknya ini sebenarnya ada aja, nggak mungkin orang hidup tuh 30 hari baik semua, ya nggak sih. Jadi biasanya aku akan kasih coachingan sedikit, kira-kira gimana supaya kamu tetap lebih stabil dan ya jauh lebih baik gitu loh. Jadi ini adalah saran semesta yang banyak banget ya. Oke, tapi kalau tetap mau milih, silakan nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Alright, gitu aja. Yang mau personal reading silakan lihat di description box. Ada caranya, tata caranya, mau kemana juga, hubunginnya juga ada di situ. Tapi aku mau bilang, jangan pernah dipaksakan kalau memang kalian gak punya biaya segitu dan gak punya waktu. Karena di personal reading aku harus ngantri, bukan tipe yang langsung sekarang boleh nggak kak, nggak bisa, sorry banget, karena aku memang punya kerjaan yang lain, jadi satu hari cuma bisa ngereading beberapa orang doang. So kalau memang kalian butuh banget bantuan aku dan kayak nggak tahu lagi harus ngapain, nggak punya biaya segitu juga, lagi urgent banget, silakan ditonton video-video aku yang lain juga, karena hampir semuanya itu timeless, artinya tidak berbatas waktu. Jadi kalian bisa nonton itu kapan aja kak. Kalau kalian ngerasa judulnya itu pas banget buat kalian, ditonton aja. Yang penting kalian udah minta tolong istilahnya sama Tuhan, udah benar-benar berdoa. Mudah-mudahan coachingan dari aku di situ bisa membantu kalian ya. Jadi jangan pernah dipaksain, aduh gue pengen personal reading sama Kak Roro tapi gimana ya, nggak usah gitu ya. Alright teman-teman, segitu aja penjelasan dari aku. Aku mulai dari nomor 1 ya. Oke, beautiful soul, sampai ketemu di readingan ini. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 1 dengan lambang Connect with the Earth. Kita mau ngomongin tentang perjalanan pentacles kamu atau material things kamu, studinya kamu, perjalanan karirnya kamu, bisnisnya kamu, keuangannya kamu. Jadi seperti hoki dan tantangan dalam hidup sehari-hari itu ada apa aja
gitu ya. Jadi blessing with the kerikil-kerikil atau adversity-nya ada apa gitu, challenges-nya ada apa. Oke, silakan berdoa teman-teman. Dan kalau yang belum ngerti ini sebenarnya apa ya, tentang apa sih Kak Roro, silakan nonton introducing di menit pertama sampai menit ketiga, silakan ditonton, itu bagus banget. Aku juga kasih tauin cara apa ya, menarik intuisi yang tepat supaya memilih pile-pile yang bagus seperti apa. Aku juga ngasih tauin gimana cara kalau kamu mau personal reading sama aku ya. Oke teman-teman, kalau yang udah ngerti silakan maju ke Roro di sini. Oke, jangan di skip ya teman-teman, aku butuh energi kamu. Dalam nama Tuhan Yesus, pile nomor 1. Silakan berdoa teman-teman menurut kepercayaan kalian masing-masing ya. Oke, pile number 1. Here we go. Pile number 1, apa yang akan terjadi sama kalian di September 2020? Pentacles September 2020. Kehidupan, karir, studi. Oke, yang pertama ada Queen of Cups. Lucu ya, ngomongin tentang karir, tentang Pentacles, tapi yang keluar Cups, tentang perasaan. Oke, pile number 1. What else? Apa yang terjadi sama kalian di September 2020? Pentacles, material things, karir, usaha, keuangan, blessing, tantangan. Ada The Hermit. Ini wow, ada yang baper, ada juga yang lagi kayak introspeksi diri. Kenapa hidup gue begini-begini aja? Kenapa kok kayaknya gue gak sukses-sukses banget? Apa sih yang salah dari gue gitu loh. File number 1. What else? Apa yang terjadi sama kalian September 2020? Pentacles, karir, usaha, studi, usaha, material things. Oke, ada yes, pantesan 5 of Pentacles. Di sini ada the Temperance, menetralkan ini, dan bottom of deck-nya ada the Strength. Wow. Oke. Ini udah, kalau yang udah ngerti-ngerti tentang tarot sedikit pasti udah tahu. Aku lihat di sini banyak banget yang lagi baper, banyak banget yang lagi mikir sebenarnya kenapa gue tuh nggak sampai ke titik kesuksesan gue banget. Di sini udah pesimis, di sini ada yang hampir bangkrut, di sini ada hampir yang gulung tikar, di sini banyak banget yang tabungannya udah nyaris minus. Bahkan aku ngeliat di sini bahkan mau ngambil 50.000 aja itu udah 50.000 atau 500.000, I don't know. Aku dapat vision 50.000 atau 500.000, nggak bisa, kayak udah kurang. Bahkan cuma mau narik duit segitu aja ya, 50 atau 500.000 aja nggak bisa. Aku ngeliat di sini kayak kamu bersimpuh malu di hadapan Tuhan dan kayak kok begini sih gitu loh. Di sini jauh lebih baper, tapi bagusnya adalah di September 2020 aku ngeliatnya di sini kamu mencoba untuk menetralkan rasa baper dan rasa sedih kamu. Kamu mencoba menetralkan atau menguatkan diri kamu karena bottom of deck-nya ada the Strength. Kamu mencoba untuk kayak kuat kembali, kamu mencoba untuk kayak yuk gitu loh. Yuk maju lagi gitu loh. Dan kamu bersimpuh walaupun pertama-tamanya kamu malu, kamu minder bahkan sama diri kamu dan sama Tuhan, bahkan kamu minder kayak. Tapi di sini aku ngeliatnya kayak kamu akhirnya mengaku salah dan mengaku kalah, mengaku udah nggak ngerti lagi sama Tuhan dan minta bantuan sama Tuhan. Aku di sini lihatnya ada introspeksi diri, ada contemplation, di sini ada menyendiri dan berusaha untuk menetralkan emotion yang di hati. Di sini aku ngeliatnya ada kata-kata mencoba untuk menetralkan rasa marah, rasa kesel, sedih, bahkan rasa kecewa sama keadaan. Wow gitu. Wow. Bagus banget, sumpah aku nggak bohong, ini bagus banget. Dan aku yakin kalau kamu udah kuat, sekuat baja, kamu juga mencoba untuk menjadi seorang alkemi, menjadi seorang yang bisa punya hoki gede, mencoba berafirmasi di dalam simpuh doa kamu, di dalam tekuk lutut sembahyang kamu. Aku yakin di sini nanti bakalan ada satu kekuatan, ada satu ada satu keyakinan dan ada satu rezeki yang luar biasa, karena the Strength juga ngomongin tentang ini ya, tentang takdir ya, nomor 8 infinite symbol. Aku ngeliat di sini kayak bakalan tiba-tiba ada minimal secerca harapan dan mood yang mulai membaik, semangat yang mulai datang lagi. Dan itu menurut aku bagus banget, karena ketika kita udah punya semangat dan kita udah kayak mau back on track lagi, back ke ke jalur kita lagi, mencoba untuk oke, gue baper tapi gue nggak mau bapernya gue ini malah jadi bikin gue makin terpuruk. Nah gitu, aku yakin kalau udah ada tipe-tipe motivasi diri yang seperti itu, cepat atau lambat pasti akan ketemu tercecah harapan dan pasti bakalan kayak ketemu solusi. Aku lihat di sini ada
orang yang bijak banget. Hampir semuanya perempuan kalau kamu lihat, kayak Queen of Cups of course perempuan, Temperance juga malaikat. Itu biasanya kan disimbolkan dengan bener-bener kayak, kalau malaikat itu ketuhanan dan memang simbol apa ya, simbol alkemi tadi aku bilangnya. Jadi bisa banget memanifestasikan apa yang dia mau. Memanifestasikan artinya terkabulkan apa yang dia mau. Dia minta ini, insya Allah terkabulkan. Dia minta itu, berdoa ini, insya Allah terkabulkan. Nah, tipe-tipe kalian tuh seperti itu. Karena kenapa? Karena kalian itu tipe yang udah nggak mau baper dan nggak mau terlalu apa ya, nggak mau terlalu emosional lagi. Tapi di saat kalian sedih malah kalian berdoa, di saat kalian marah kalian malah diem. Di sini ada solitude, artinya memang diem, nggak mau kayak umbar kesedihan di media sosial, sok-sok berdoa di media sosial, udah kayak orang oke aja, padahal mah berdoa mah ngapain lo tulis-tulis gitu kan di media sosial. Nah, kamu tipenya udah solitude banget, tipe yang sudah diem sendiri, mencoba untuk merenung apa yang terjadi kemarin. Dan ada satu kekuatan baru, aku nggak tahu ya, satu keberanian, satu confidence yang kemarin-kemarin mungkin kamu nggak dapetin. Oke, what else? Pile number one, apa yang akan terjadi sama kalian di langsung keluar strategi. Ada 2 lagi, apa satu yang jatuh, bentar. Dan ada first chakra, chakra kestabilan. Yes, yang tadi aku bilang, aku ngeliatnya kamu di sini mencoba untuk keluar dari rasa sedih kamu, keluar dari rasa yang tadi aku bilang baper dan gak jelas lagi gitu ya. Mencoba untuk kuat dan mencoba mencari solusi, mencoba mencari strategi gimana caranya keluar dari keterpurukan ini. Aku lihat di sini, sorry banget memang ada keterpurukan, tapi it's okay. 2020 siapa ya sih yang nggak terpuruk, siapa sih yang nggak stres ya kan. Jadi it's okay, hampir semua orang merasakan seperti itu, bukan kamu doang. Jadi yang aku lihat kamu akhirnya menyadari itu, kamu menyadari memang enggak, bukan gue doang, memang gue ada salahnya juga, makanya gue mungkin studinya hancur, mungkin gue kuliahnya hancur, mungkin gue usahanya hancur. Tapi aku ngeliatnya di sini kayak kata-katanya, tapi gue bisa memperbaiki itu. Gue bakalan cari strategi gimana cara supaya hidup gue stabil lagi, keuangan gue stabil lagi, karir, bisnis gue, studi gue, semuanya stabil lagi. Aku ngeliatnya di sini kayak kamu mencoba untuk menjadi orang yang stabil dalam masalah masalah emotion, masalah perasaan, baper-bapernya kamu, dan dari masalah yang pasti pentacles ya, karena kita lagi ngomongin pentacles. Pentacles itu material things, keduniawian, studi, usaha, karir, keuangan gitu-gitu ya. Nah, aku ngeliatnya kamu di sini berusaha untuk menetralkan sesuatu. Makanya aku ngeliatnya di sini ada satu satu keberanian yang mungkin kamu tuh juga nggak tahu dapetnya dari mana. Nah, itu ya karena kamu yang tadi gue bilang bersimpu di hadapan Tuhan, dan Tuhan tuh kayak kasih, istilahnya ya kayak tring, lu dikasih keberanian gitu, karena memang kamu tuh berusaha kuat banget dan semesta akhirnya merestui gitu. Makanya aku sering banget bilang, apalagi di personal reading, nggak ada yang kuat. Roro pun kadang-kadang nggak kuat gitu loh, wah banyak banget masalah gitu. Tapi mencoba kuat, mencoba senyum itu bukan berarti kita pencitraan, tapi di situ adalah kita lagi mensugesti diri kita, ayo kita kuat, ayo kita bisa gitu loh. Dan akhirnya lama-lama semesta juga memberikan memang benar-benar kekuatan ke kita, karena dilihat, oh nih orang memang benar-benar pengen kuat, pengen banget bisa back on track, pengen banget bisa melakukan segala sesuatunya jadi lebih baik. Dan akhirnya kayak dikasih kesempatan second chance untuk yuk perbaikin hidup lo tuh gitu. Jadi makanya aku selalu bilang, cobalah kuat walaupun sulit sekali, cobalah ikhlas, cobalah menetralkan emotion kamu walaupun sulit sekali ya. Oke, selanjutnya pile number one, what else, apa yang akan terjadi sama kalian di Pentacles September 2020. Ada perception, tapi perception tadi aku bilang ini lucu banget. Dari awal dapatnya hati, persepsi tentang hati. Aku lihatnya kamu di sini punya persepsi baru, atau punya strategi baru, punya tanggapan baru tentang bagaimana caranya mengendalikan emosi kamu. Aku lihatnya seperti itu. Aku lihatnya kayak kamu di sini di September 2020 mulai belajar kalau sebenarnya nangis atau baper atau emosi yang berlebihan itu juga nggak ada gunanya. Aku lihat di sini kamu berusaha banget untuk punya persepsi baru, punya strategi dan punya mindset yang baru ya. Karena kamu ngerasa ini yang bikin kamu tuh selama ini pesimis, ini yang bikin kamu selama ini nggak berkembang, ini yang bikin hidup kamu selama ini tidak maju-maju, karena kamu apa-apa dibaperin, apa-apa juga emosional, apa-apa juga pakai istilahnya tuh pakai
bukan pakai otak tapi pakai otot istilahnya gitu, dan kamu sekarang pengen hati kamu tuh lebih bersinar dan lebih kalem. Kalem dalam arti bukan nggak cerewet kayak aku, nggak, tapi lebih santai gitu loh. Jadi punya persepsi baru, punya strategi yang baru. Aku rasa seperti itu. Kalau yang ngerasa kayaknya enggak deh Karoro, ini gue nggak kayak gitu, mudah-mudahan kamu akan seperti ini karena baru September tanggal 1. Nah, kalaupun emang kamu juga nggak ngerasa seperti ini, ayo jadi orang yang seperti ini. Jadi orang yang nggak terlalu baper, jadi orang yang nggak terlalu emosional, terus jadi orang yang bisa apa-apa tuh bersimpu di hadapan Tuhan, bukan di depan media sosial, bukan di hadapan pasangan doang, bukan di hadapan orang-orang, tapi menghadap Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan, dan minta solusi sama Tuhan. Dan mudah-mudahan dengan cara itu kamu tuh secara emosional bisa lebih stabil dari segi keuangan, dan dari segi hoki juga kamu narik hokinya jauh lebih banyak karena kamu jadi seorang alkemi. Aku ngeliat di sini September 2020 kalau emang bener ya, file nomor 1 itu bakalan super duper hyper hoki. Insya Allah kalau aku ngeliatnya seperti itu. Kenapa? Karena di sini memang ada lambangnya hoki. Ini lambang hoki. Kalau kamu nanya sama siapapun lambang hoki apa, The Temperance. Karena ini lambang alkemi. Ini lambang seorang alkemi, seorang yang bisa dengan mudah memanifestasikan apapun yang dia mau. Oh my god. Dan di sini ada The Hermit. Hermit itu ngomongin tentang introspeksi diri dan ngomongin juga tentang pencarian solusi. So aku ngata kayak di sini wah banyak banget solusi yang ketemu. Banyak banget kayak yang tadinya hidupnya udah kayak berantakan banget, udah have no idea gitu loh mau ngapain lagi, ini bakalan ketemu. Yang minder-minder punya kekuatan karena the strength. Wow, bagus banget, sumpah aku nggak bohong. Lebih bijak juga karena ada Queen of Cups. Congratulations, file number 1. Menarik sekali dan sangat membahagiakan aku. Alright, what else? Jatuh lagi. Apa ini? Ada friendship. Friendship itu tentang apa ya? Seek out your soul family, surround yourself with positive people, spend more time socializing. Aku ngeliatnya kayak disuruh semesta juga, kalaupun memang kamu solitude yang tadi aku bilang sendirian mulu, jangan lupa juga untuk mencari orang-orang yang baik. Sebenarnya sih bagus juga. Aku ngerasa gini, ini memang balik lagi aku bakalan ngobrol atau kasih solusi secara aku healer dan secara sebagai aku tarot reader. Kalau tarot reader di sini memang disuruh jangan terlalu solitude juga, jangan terlalu sendirian banget karena di sini memang energinya terlalu sendirian kamunya, The Hermit gitu. To be honest memang bagus kamu memang share anything with with someone else, kamu sama teman, sama family kamu gitu ya. Tapi yang tadi aku bilang sometimes kalau memang kamu ngerasa belum ready untuk punya teman, punya punya keberanian untuk sharing, untuk ngobrol sama orang lain, it's okay. Yang penting satu, jangan lupa sama Tuhan, karena di sini aku bilang kan kamu bisa jauh lebih sukses, kamu jauh lebih stabil, kamu juga punya persepsi yang baik sekarang tentang cinta, tentang emosional, tentang segala macam. Karena kenapa? Karena Tuhan bantu kamu untuk mengubah hidup kamu. Karena di dalam simpuh doa kamu, di dalam berlututnya kamu itu, kamu bakalan kayak merendahkan diri kamu, dan kayak kamu tuh akhirnya tuh mau mengaku salah, yang tadi aku bilang contemplation, introspeksi diri dan go on retreat. So aku ngerasa kayak ini pun sebenarnya udah cukup, tapi kalau mau lebih oke lagi, jadi istilahnya kalau cukup enough kan, tapi kalau mau lagi lebih oke lagi, ya kamu bisa mulai membuka diri kamu. Mungkin tadinya di sini aku ngerasa kayak ada orang yang udah malu banget, entah malunya karena memang bangkrut, entah memang kayak habis putus cinta, habis putus kerjaan. Di sini juga ada yang sakit mungkin, atau ada yang pokoknya terluka, entah terluka batinnya, entah terluka dompetnya, entah terluka apapun ya. Jadi kayak malu untuk menatap dunia dan malu untuk ketemu orang-orang baru. Nah di sini tarot ini berarti memang semesta aja, pesan semesta juga, jangan sampai kamu segitu malunya, dan jangan sampai lupa untuk mencari soul family kamu atau memang orang-orang baru, kayak circle baru. Jangan lupa kamu juga harus bersosialisasi intinya ya. Nih di sini seek out your soul family, surround yourself with positive people. Ya, spend more time socializing. Jadi intinya kayak kalau memang kamu sudah sanggup, ini sih aku sih nggak terlalu maksain ya, karena memang kalau belum mau keluar banget dari cangkang memang agak susah, karena di sini tengah-tengahnya banget memang Five of Pentacles. Aku ngerasanya memang ini luar biasa sih, kamu baru dapat istilahnya tower moment banget. Jadi pelan-pelan, ini masih ada 30 hari kok, tenang aja. Coba untuk membuka diri pelan-pelan. Terus kayak kalau kamu ngerasa kemarin teman-teman kamu toxic, atau soul family kamu yang kemarin kamu ngerasa toxic istilahnya gitu, kamu boleh mencari teman-teman yang baru
ya, circle yang baru yang lebih positif, yang bisa bikin kamu apa ya, lebih bermakna lah hidupnya, intinya kayak gitu ya. Oke, alright. What else teman-teman? File number 1, Yesus, apa yang akan terjadi sama kalian di September 2020? September 2020. Susah banget ngomongnya. Oke. Ada expect powerful change. Aku ngerasa kayak di sini kayak kamu berusaha memang mengubah sesuatu. Makanya aku ngerasa kayak wow. Ini benar-benar bikin kamu berubah banget sih. Persepsi tentang cinta, persepsi tentang keuangan, persepsi tentang hidup ini. Aku ngeliat juga kamu juga punya strategi yang baru. Aku juga ngeliatnya kamu juga punya teman-teman yang baru, pengen punya circle hidup yang baru, pengen punya job yang baru, pokoknya segala sesuatunya baru. Aku ngeliatnya di sini kamu mau rebirth. Biasanya yang rebirth itu Agustus 2020 loh, karena pertengahan. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin kamu telat sedikit ya, kemarin Agustus beluman ngerasa pengen banget seperti ini, atau udah pengen tapi beluman berani. Aku lihat di sini ada satu keberanian memang untuk rebirth, untuk mengubah segala sesuatu yang kurang bagus menjadi lebih bagus. Bagus banget ini artinya kamu jauh lebih dewasa, kamu jauh lebih ngerti tentang keimanan juga gitu. Wow, oh my god. Dan selanjutnya ada bring love into the situation. Love-nya di sini ada love ya, Queen of Love kan, Queen of Cups ya, Queen of Cups, perception, dan bring love into the situation. Ada 3 ngomongin tentang love. Aku ngeliatnya kayak memang, dan friendship pastinya, soul family juga ngomongin tentang orang-orang yang cinta sama kamu, entah memang temen, entah apa segalanya, pokoknya cinta sama kamu. So aku ngeliatnya di sini memang kayak kamu akhirnya lebih mencintai diri kamu. Kamu juga dapet orang-orang yang sayang sama kamu, dan kayak kamu lebih lebih bisa terbuka akhirnya sama mereka. Mungkin beluman berasa dari sekarang karena kamu masih di solitude mode gitu ya, jadi kayak masih diem sendiri. Aku ngata kayak kedepannya insya Allah kamu bakal dapet orang-orang yang sayang sama kamu, yang bikin kamu ngerasa kayak oh iya, ternyata ada lo yang sayang sama gue, ternyata ada lo yang bisa ngertiin aneh-anehnya gue, cara-cara gue ngomong, dan ngerti segala-segalanya tentang gue. Aku ngata di sini kamu ngerasa kayak akhirnya punya orang-orang aneh yang anehnya sama kayak lu gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Seneng gak sih kamu dapetin orang yang anehnya sama kayak kamu? Nah, aku lihat di sini kamu dapet orang yang seperti itu, dan kamu ngerasa kayak wow, akhirnya gue bisa ngerasain hangatnya persahabatan mungkin, dan hangatnya keluarga baru. Aku ngerasa seperti itu. Yang punya family issue apalagi ya, karena di sini friendship juga ngomongin tentang soul family. Ini juga kayak ibu sama anaknya juga lagi pelukan. Aku ngeliatnya di sini juga memang ada yang homesick, dan akhirnya bisa ketemu sama keluarganya, bisa ketemu sama orang-orang terkasihnya, dan bisa yang punya masalah bisa kayak lebih bisa lebih terbuka satu dengan yang lainnya, dan ada solusinya. Sebenarnya apa sih yang bikin kita berantem kemarin kayak gitu. Aku ngeliatnya tipe-tipenya seperti itu, bukan tipe-tipe yang bener-bener kayak langsung baikan. Kayaknya aku rasa awal-awal September belum, tapi di sini minimal kalian tuh punya solusi gimana caranya tidak lagi berantem untuk kemudian hari. Aku ngeliatnya gitu, karena di sini ada luka batin juga kalau memang bener ya, karena berasa banget di sini ada luka batin juga. Makanya kamu juga punya persepsi yang baru gimana caranya mengendalikan emosi kamu gitu. So what else? File number 1, file number 1. Apa yang akan terjadi sama kalian September 2020? Pentacles. Ada overcoming obstacle. You can overcome anything. Yes, yang tadi aku bilang. Aku ngata di sini ada satu keberanian. Aku ngata di sini kayak memang banyak banget masalah, karena kamu juga baru banget stres, baru banyak banget kegagalan di sini, entah memang gagal bisnis, gagal studi, mau masuk PTN, mau masuk kantor yang kamu idam-idamkan, ternyata nggak lulus, CV kamu istilahnya dibuang sama mereka, dan kamu masih jobless dan segala macam. Tapi aku lihat di sini kayak kamu berusaha untuk tegar, berdiri kokoh gitu, dan kamu berusaha untuk ayo apapun yang yang terjadi di depan, gue sanggup untuk melawan itu dan sanggup untuk ngelewatin itu. Aku ngata di sini banyak banget perjuangan, back on track lagi. Makanya aku sering banget kalau kamu ngerasa beberapa minggu ini aku sering banget pakai kata-kata back on track ya, back di tracknya kamu, di jalannya kamu. Karena aku ngerasa kayak di 2020 banyak banget orang tuh yang udah nggak sanggup lagi untuk maju ke depan, dan kayak istilahnya mundur perlahan, atau kayak misalkan di sini ada jalan utama, kamu jalan pertama, lama-lama kamu menepi. Nah, banyak banget yang kayak gitu sekarang di 2020. Kenapa? Karena udah terlalu lelah, dan kayak makin dijalanin makin kayak
hancur gitu loh, bukan yang makin maju tapi malah kayak makin mundur gitu. Nah, banyak banget yang akhirnya menepi dan diem, banyak banget kayak pause mode, banyak banget yang akhirnya kayak stagnation gitu. Nah, aku ngeliatnya kamu dan beberapa orang di luar sana, puji Tuhan banyak banget yang akhirnya back on track. Jadi kayak maju lagi, minimal kayak dari menepi sekarang kayak udah maju di dalam trackingnya kamu. Ada yang sudah maju, ada yang minimal sudah berani untuk masuk ke tracknya lagi gitu loh. Nah, aku kata kamu di sini udah masuk ke sini, udah punya keberanian untuk masuk, terus sekarang udah punya strategi gimana caranya untuk maju. Jadi aku ngeliatnya kayak suatu progres yang luar biasa dan satu keberanian yang luar biasa. Congratulations, file number one. Jangan lupa untuk terus berdoa, jangan lupa untuk terus punya semangat yang tinggi, karena aku ngeliatnya bagus banget sih ini sih, kamu sih semangat juangnya tinggi banget dan keimanannya lagi tinggi banget. Alright, file number one, apa yang lagi yang akan terjadi sama kalian di September 2020? New career. Kalau kamu lihat nih, dikit nih, lihat deh. Nih. Wow, yes. Ini ngomongin tentang karir, ini ngomongin tentang studi, ngomongin tentang bisnis, dan dapatlah new career. Aku nggak bohong, ini adalah jumping card ya, yang memang keluar, nggak ada manipulasi di sini. Aku lihat di sini ada new career. Your work focus is shifting in a positive, new and successful direction. Di sini banyak banget, 90%, bahkan mungkin lebih 90, berapa persen ini yang benar-benar kayak punya karir baru, bisnis baru ya, yang mungkin jobless juga. Aku ngelihatnya, mudah-mudahan, amin ya, diaminin, ini dapat pekerjaan yang baru, entah bisnis apapun, pokoknya sesuatu yang baru ya. Dan ada beberapa yang bahkan nggak karir baru, tapi kayak punya tingkatan yang baru, misalkan kayak dari probation akhirnya menjadi karyawan kontrak. Yang karyawan kontrak akhirnya mungkin karena kantornya mulai stabil, dijadiin karyawan tetap, karena kamu itu dianggap sama perusahaan memang bagus, memang benar-benar capable, dan memang mereka ngerasa kamu adalah aset kantor yang butuh banget dijadiin karyawan tetap gitu. Ada yang memang biasanya misalkan staff biasa, dari junior staff sekarang jadi senior staff, atau menjadi head of, menjadi manager, something like that. Aku ngeliatnya kayak ada perubahan fase, ada perubahan masa, ada perubahan situasi yang bikin kamu tuh wow, I'm in love with this situation, really in love gitu loh. Kayak kamu ngerasa kayak semuanya berubah, expect powerful change. Aku ngeliatnya kamu menggebu-gebu banget dan ngerasa semua jerih payah kamu, semua yang kamu rasain, gila-gilanya rasa sedih kamu itu akhirnya terbayarkan. Capek-capeknya kamu ngelembur, capek-capeknya kamu itu apa sih tuh kayak belajar, apalagi mau yang kayak CPNS, atau enggak kalau yang tipe-tipe mau masuk bank swasta yang yang bagus-bagus itu kan biasanya kan kayak ada pelatihan dan segala macam. Itu capek kalian belajar lagi kayak anak kecil istilahnya gitu. Tapi kayaknya ini semuanya akhirnya terbayarkan dengan keadaan kamu punya karir yang luar biasa sekarang. Insya Allah terjadi, emang benar-benar terjadi ya, karena aku ngeliatin sangat luar biasa bagusnya. Dan kamu ngerasa kayak gue kuat, mau apa lagi, lo mau kasih tantangan gue apa lagi, lo mau nyuruh gue psikotes, ayo, lo mau nyuruh gue apa lagi, gue bisa. Aku lihat di sini ada kayak seperti raja hutan, kayak singa, benar-benar kayak wow, gue bisa gitu loh. Nah, aku ngeliatnya ada kata-kata seperti itu, dan akhirnya memang benar-benar ada satu fase baru. Wow, bagus banget, ini bagus banget. Oh my god, apalagi coba kita lihat. Gue happy banget loh, dan gue ikut bersemangat kalau memang kayak gini gitu jawabannya. Oh my god. File number one, what else? Pentacles kalian datang Yesus di September 2020. September 2020 bakalan ada apa? Studi, karir, bisnis, pencapaian diri, obstacle, dan blessing. Apa yang ada di dapat 2. Ada freedom dan ada abundance. Ada freedom dan ada abundance. Freedom dulu ya, baca. I possess the power and the free will to create my own happiness. Oh my god, bagus banget. Aku ngeliatnya di sini memang kamu pengen banget happy. Apapun yang terjadi, memang kamu pengen banget happy. Punya obstacle, punya masalah, punya punya kerikil-kerikil, kamu ngerasa kenapa hal-hal yang begini bikin gue nggak happy, gue harus tetap happy dong. Nah, aku rasa kayak gitu. Makanya aku bilang memang kamu di sini berusaha untuk menetralkan situasi hati kamu, persepsi tentang hati kamu ya, perasaan kamu, feelingnya kamu berusaha untuk tidak terlalu baper, tapi juga nggak terlalu yang kalau happy banget, tapi kalau lagi marah banget. Nah, kamu berusaha untuk tipe yang netral. Walaupun ya pasti namanya manusia kadang-kadang suka berlebihan, marahnya berlebihan atau apa gitu ya, sedihnya berlebihan, senengnya berlebihan. Tapi aku ngeliatnya di sini ada keinginan, ada niat untuk menjadi orang yang lebih
bijak dalam mengontrol emosi. Karena di sini emosinya pengontrolan emosi di sini yang tadi aku bilang bijak itu ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. And then di sini bagusnya adalah kamu ngerasa kayak apapun yang terjadi, ini seperti yang tadi overcoming obstacle, gue bakalan tetap kuat, gue bakalan tetap mau berusaha, dan gue tetap bakalan kelihatan happy. Gue nggak mau tipe-tipe yang baper banget. Dan yang akhirnya yang ini yang bikin kamu bakalan dapat banyak banget hoki, banyak banget abundance, banyak banget happiness yang beyond your expectation. Kenapa? Karena kamu udah mau kuat melalui segala macam halangan dan rintangan, dan dikasih reward sama Tuhan adalah abundance yang gila-gilaan. I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. I can manifest whatever I want. Dan di sini yang tadi aku bilang, seorang alchemy adalah orang yang bisa memanifestasikan apapun yang dia mau. Yes, dan keluar. Oh my god, gua merinding gila-gilaan. Tuh, gila, kamu bener-bener September ini menjadi seorang seorang alchemy. Gila banget sih. Wow. Kalau yang belum ngerasa seperti ini, didoakan, diaminkan, dan diusahakan juga. Jadi kamu memang ada bakat seorang alchemy, percaya sama aku ya. Kamu boleh nonton dimanapun, dan kamu boleh juga lihat artikel tentang alchemy. Nggak semua orang itu alchemy, tapi semua orang bisa jadi sukses, dan semua orang bisa doanya diwujudkan gitu loh sama Tuhan, dijawab sama Tuhan. Itu udah pasti, karena kita semuanya anak-anak Tuhan, umat-umatnya Tuhan istilahnya gitu ya. Tapi nggak semua orang dalam tanda kutip yang punya istilahnya ya hoki untuk kayak gampang untuk memanifestasikan sesuatu yang dia mau. So kamu adalah orang-orang terpilih. Ini bukan main-main aku ngomong seperti ini. Kamu orang-orang yang terpilih nih, pada nomor 1. Kamu dalam tanda kutip bakat alami untuk memanifestasikan sesuatunya itu udah ada. Kayak bawaan oroknya tuh udah hoki. Bawaan oroknya itu udah kayak melek aja ada duit. Cuma ya, banyak banget orang-orang yang seperti ini malah jadinya nggak terlalu hoki. Kenapa? Karena nggak pernah mau meyakini tentang keimanannya, dan meyakini kalau memang dia seorang alchemy. Yang kedua, nggak mau terlalu usaha. Yang ketiga, seorang alchemy biasanya memang agak baper, lebih baper dibandingin orang-orang yang biasa. That's why aku the alchemy juga lambangnya orang yang lagi malaikat yang lagi menetralkan emotion, menetralkan water. So saran dari aku, kamu harus punya iman yang tinggi banget, karena memang alchemy itu juga berhubungan dengan crown chakra ya. Hokinya memang bener-bener dari Tuhan istilahnya ya. Kamu nggak ngapa-ngapain aja kayak gampang banget dapetin apa yang kamu mau. Yang kedua, jangan terlalu baper, jangan terlalu emosian ya. Yang ketiga, baik-baik aja deh lu. Karena lu kalau baik-baik aja sebenarnya lu dapet apa yang lu mau. Percaya sama aku. Aku nggak bohong ya, aku nggak pinter-pinter banget, tapi ya gue sering banget kayak menangin apa yang sebenarnya harusnya gue nggak menang. Itu kalau kamu tahu aku pasti, wah emang si Roro kayak gitu. Gue pengen laptop, aku nggak bohong, aku pengen laptop banget, tapi aku nggak mau beli. Aku cuma kayak, Tuhan, gue pengen banget laptop, segala macam. Berapa hari kemudian aku dapat door prize. Waktu itu juga pengen banget handphone, Tuhan, pengen banget handphone yang ini. Aku bener-bener ngomongin serinya, bahkan kayak pengen ini, dan warnanya segila itu, warnanya ini. You know what? Di minggu yang sama aku dapetin itu. Jadi orang kayak ngomong kayak gila lu gila. Dan aku sering banget dibilang sebagai Miss Door Prize, karena hampir semua door prize pasti gue dapet. Nah, aku seorang alchemy, cuma memang bapernya gue luar biasa. Dan aku berapa tahun ini mencoba untuk menetralkan kebaperan aku, mencoba untuk menarik hoki aku lagi, dan mencoba menjadi seorang alchemy lagi. So, pile number 1 kita sama. Jadi saran dari aku sebagai seorang ala-ala alchemy gitu ya. Jadi kayak ayo bangkit, karena kamu bakalan hokinya luar biasa. Lu jatuh 1000 kali, lu bakalan hoki 2000 kali. Percaya sama aku. Aku juga kalau masalah keuangan bangkrut berkali-kali, tapi lihatlah sekarang gue masih bisa lah punya kamera, punya apa untuk main-main kayak ginian. Berarti kan gue nggak bangkrut, berarti gue masih punya penghasilan. So percaya sama aku, kita orang-orang terpilih istilahnya yang memang punya hoki luar biasa. Ayo berjuang, jangan terlalu baper. Percaya, lu lagi bangkrut sekarang, lu bakalan bisa dapat apapun yang lu mau. Buktinya sekarang lagi bangkrut, tiba-tiba dapat abundance, dapat orang-orang yang terkasih, banyak banget kestabilan di sini. Wow, luar biasa ya. Jadi jangan terlalu baper, oke? Alright, pile number 1, what else? Apa yang akan terjadi sama kalian lagi di September 2020? Ini saran gila. Gue sampai sesak nafas. Shower of abundance. Mandi duit, mandi blessing, mandi hoki. Shower, man, mandi. Jadi lu
penuhi dengan segala macam abundance. Kalau kamu mau di pause, silakan dibaca. Intinya kayak banyak banget healing di dalam finansial. Terus habis itu juga kayak money kamu juga increasing. Aku ngeliatnya juga di sini juga banyak banget yang namanya kayak healing di dalam masalah emotion. Di sini juga kayak worknya kamu juga bakalan kayak lebih solid gitu loh. Teamwork kamu bakalan solid. Ini banyak banget shower of abundance. Kayak aku ngeliatnya di sini juga banyak yang tadi aku bilang lebih stabil masalah kesehatan, karena aku ngeliatnya di sini ada kesehatan juga ya. Ada yang sehat, sehat apapun ya, fisik, mentally, segala macam. Aku ngeliatnya kayak gitu. Ada kekuatan yang luar biasa. Wah, gini gila sih. Ada yang luka batinnya jauh lebih gila sih, karena di sini luka. Di sini ngomong tentang hati. Jadi luka hatinya bakalan lebih bakalan lebih cepat sembuh. Aku ngata kayak gitu. Wow, abundance. Oh my god. Gila. Puji Tuhan banget. Alright, what else para number one? Apa yang akan terjadi sama kalian di September 2020? Apa ini? Clock. Need time to healing, ada progress, ada need time. So, jangan terlalu in a rush. Makanya gue bilang tadi, semua orang tuh punya masanya masing-masing. Tuh yang punya KFC yang kita makan sekarang yang enaknya setengah mati, itu juga dia juga nemuin resep sampai segitunya banget juga. Nggak kayak umur 10 tahun, 20 tahun udah jadi sukses. No baby, no. Nggak semua orang seperti yang penemu Facebook yang bener-bener kayak cepet banget untuk cepet banget punya duit banyaknya. Nggak semua orang seperti itu. Banyak banget juga orang yang kayak butuh proses sakit yang luar biasa dulu baru jadi orang sukses. Jadi jangan pernah lo nge-compare hidup lo sama orang lain. Nggak bisa. Sepatu lo sama sepatu orang lain itu beda baby. Ya, tangan lo sama tangan gue itu pasti beda. Hokinya gue sama hokinya lo beda gitu. Jadi nikmatin perjalanan hidup lo ya, nikmatin sedih, kesel, seneng, marahnya, supaya lo jadi orang yang ngerti. Dan yang intinya adalah yang penting berdoa. The Hermit ini yang penting berdoa, dan yang penting lo mau belajar dari kesalahan, learning by doing, dan learning from your past gitu loh. Jadi jangan malu untuk kayak kelihatan hancur. No, semua orang pasti kan pernah hancur kali ya. Emangnya lu siapa ya? Maksudnya bener-bener lahir langsung oke. Orangnya oke banget aja pasti yang namanya lahir tuh pasti nangis dulu. Ngerasain kayak adaptasi dari yang perutnya di perut mama nggak ngapa-ngapain dapat makanan, sekarang lu harus kayak ngunyah baru makan gitu loh. Nyedot air susu ibu baru bisa minum. So semuanya ada prosesnya baby. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah dan takut untuk bangkrut. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kamu. Jangan pernah takut untuk pindah karir kamu, pindah pertemanan kamu, dan punya strategi yang baru ya. Alright, oke, what else ini untuk file number one? Apa lagi yang akan terjadi sama kalian di September 2020? File number one. File number one, apa lagi? Gila, bagus banget. Oke. The situation will improve. Wow, gila sih lah. Yang tadi aku bilang, di sini new career ya. Ini bukan ngomongin kayak kamu banyak yang paling banyak memang kayak karirnya pindah, misalkan kayak pindah kantor, pindah lokasi ya, istilahnya kayak gitu. Pindah pertemanan ya, pindah teman bisnis, pindah bisnis. Tapi banyak juga yang improve. Jadi maksudnya fase yang baru. Misalkan kayak tadi aku bilang, mungkin kamu tadinya junior staff sekarang jadi senior staff, dari yang pegawai kontrak sekarang jadi pegawai tetap gitu-gitu. Jadi aku ngeliatnya memang di sini kayak intinya kamu tuh ngerasa kayak oh my god, puji Tuhan, Tuhan Yesus makasih, gua udah bisa dapetin ini semua. Kamu kayak feeling so grateful di sini. Nah, saran dari aku, dipertahankan, jangan lupa untuk berbagi berkat sama orang-orang sekitar kamu, banyakin karma baik. Aku nggak bilang untuk duit doang, tapi jangan lupa kamu pernah juga mengalami masalah duit, jadi jangan lupa untuk beramal juga, karena di situ juga ada rezekinya orang yang dititipkan melalui kamu. Jadi jangan lupa beramal. Jadi kayak take and give-nya, the love of take and give-nya juga nggak putus di kamu. Jadi berkat juga selalu mengalir gitu. Aku ngeliatnya seperti itu. Jangan pernah lupa seperti itu ya. Oke, apalagi pakai yang mana lagi?
Oke lah, menurut aku udah cukup, ini udah banyak banget ya. Jadi aku rasa udah cukup pile nomor 1. Menurut aku sangat indah. Ingat, banyak banget PR-nya kamu supaya kamu tetap ada di posisi ini. Jangan lupa juga untuk berbagi berkat sama orang lain juga. Jangan lupa daratan. Jadi kamu tetap harus juga learning by doing tadi aku bilang. Dan jangan lupa introspeksi diri terus-terusan supaya kamu gak bisa masuk lubang yang sama 2 kali. Oke? See you in next reading-nya nih, beautiful souls. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Sphero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 2 dengan lambang Sing with the Moon. Oke, kita lagi ngobrolin apa yang akan terjadi sama kalian di September 2020. Berkat, hoki, tantangan, rintangan, apapun tentang Pentacles ya, tentang material things-nya kamu, oke? Yang belum pada ngerti silahkan nonton 1-3 menit di awal. Aku juga ngobrolin tentang gimana caranya personal reading. Aku juga ngobrolin di situ gimana cara menarik intuisi yang tepat supaya kamu ngerti gimana memilih pile yang tepat di semua tarot reader yang ada gitu ya. Oke, kalau yang udah ngerti silahkan sama aku di sini relax. Tarik nafas yang tebal 3 kali, panjang dan tebal. Relax, tutup mata sebentar, jangan lupa berdoa juga. Oke, pile nomor 2 kita mulai ya. Apa yang terjadi sama kalian di September 2020? Material things, studi, karir, usaha, blessing dan tantangan apa yang akan terjadi di September 2020? File number 2. File number 2. What will happen to you guys? Ada gile, baru 1 udah ada 3 of Swords. Gak usah sedih teman-teman, ini awal. Jadi kadang-kadang ternyata nanti progresnya bagus. It's okay. Tapi mungkin kayaknya kemarin-kemarin masalah hidup kamu kayaknya kurang bagus ya. Oke, sakit hati, dibohongin, dihianatin, banyak banget di sini. Alright, what else? Pile number 2 dan khusus apa yang terjadi sama kalian di September 2020? Ya, hidup kalian, pentacles dan material things kalian. Ada the Fool tuh kan, udah gue bilang the Fool. Dan yang selanjutnya dapat satu-satu, maksudnya hal yang baru. Ace of Cups, the Fool itu sama-sama ngomongin tentang pembaruan, sesuatu yang baru. Dan coba 1 kali lagi, pile number 2, apa yang terjadi sama kalian? Pile number 2 September 2020. Ada the Knight of Pentacles, King of Cups, dan bottom of decknya Ten of Cups. Wow, happy family. Puji Tuhan. Kalau kamu lihat setelah Ten of Cups juga ada Four of Wands yang menandakan kestabilan juga. So aku rasa kayak memang very stable akhirnya gitu. Kayak kalau kamu mau keluar dari sakit hati kamu, kalau kamu mau keluar dari luka hati kamu, mungkin kamu ngerasa gila banget kemarin-kemarin, banyak banget kesusahan. Ngomong tentang Pentacles itu tentang material things, sesuatu yang material, sesuatu yang keduniawian. Misalkan kamu gagal dalam usaha karir, kamu ngerasa jobless, di sini banyak yang PHK mungkin, atau enggak banyak banget yang gulung tikar, ngomongin tentang sesuatu macam-macam. Mungkin juga ada yang ngomongin tentang percintaan, jadi kamu ngerasa hidup kamu hancur, nggak ada lagi gunanya gue hidup, istilahnya gitu. Ada juga yang seperti itu. Intinya adalah kamu ngerasa hancur banget, dan aku ngelihatnya di sini sudah lama terpuruk, kamu nggak mau lama-lama lagi terpuruk. Di sini pengen banget merasakan hidup lagi, di sini pengen banget rebirth. Aku ngeliatnya di sini kamu pengen banget punya keinginan untuk bersukacita lagi, pengen banget hidup kembali, merasakan bless dari Tuhan lagi. Kamu pengen banget keluar dari keluar dari akar pahit ini. Yes, kata-katanya keluar dari pahitnya hidup yang kemarin. Di sini ada karma yang baru, kamu pengen punya journey yang baru. Di sini ada satu niat yang gila-gilaan untuk, walaupun istilahnya tuh lutut dan kakinya udah bolong, tapi kamu berusaha untuk tetap naik kuda gitu loh. Karena di sini ada the Knight of Pentacles. So aku ngeliatnya kayak Knight of Pentacles itu kesatria tentang Pentacles. Ini lagi ngomongin tentang Pentacles. So aku ngeliatnya di sini kamu berjuang banget untuk hidup kamu kembali. Di sini banyak banget yang akhirnya nyari kerjaan baru ya, mungkin nyebar CV, atau enggak kamu coba lagi untuk mikir apa kerjaan atau bisnis yang bisa gue garap. Aku ngeliatnya di sini kayak kamu berusaha banget untuk intinya hidup kamu kembali hidup. Bukan hidup asal hidup karena punya nafas. Aku lihat di sini kamu punya niat untuk gimana caranya memang hidup ini lebih bermakna lagi. Ya, bisa mengepakkan sayap di sini lagi. Di sini ada kayak blessing, dan ada kayak satu transformasi hidup yang bikin kamu tuh ngerasa akhirnya gue bisa
nafas lega lagi, karena kepakan sayap itu artinya juga kamu ngerasa gitu loh, bisa nafas gitu. Jadi aku ngerasa kayak di sini berusaha banget kamu berjuang buat hidup kamu supaya kamu bisa punya happy family. Di sini banyak banget yang menurut aku ya, di sini yang pile nomor 2 itu udah istilahnya udah punya keluarga, entah memang dia tulang punggung keluarga atau memang punya tanggungan atau memang udah punya keluarga kayak punya istri atau punya suami atau punya anak. Karena aku ngerasa di sini kamu bottom of deck-nya kan 10 of cups, kamu pengen banget keluarga kamu tuh merasakan happy lagi, bisa minum dengan enak lagi, bisa makan yang enak lagi, bisa punya rumah yang enak lagi. Aku ngeliatnya di sini kamu ngerasa akhirnya bisa happy lagi sama orang-orang terkasih kamu juga ngerasa akhirnya hidup kamu tuh dapetin pelangi. Jadi kayak kemarin tuh badai banget, kamu ngerasa badai banget ya kan, dan ternyata bottom of deck-nya adalah kamu happy lagi. So aku ngeliatnya di sini banyak banget yang berjuang gila-gilaan sih. Kemarin hancur banget. Entah memang hancurnya macam-macam ya. Ada juga karena di sini ngomong tentang yang tadi aku bilang ngomongin tentang cups itu, kok ngomong tentang perasaan. Ada juga yang kayak mungkin habis cerai dan segala macam, ternyata harta gono gininya dimenangin sama mantan pasangan kamu, pokoknya dibohongin. Pokoknya aku bilang banyak banget sakit hati yang sakitnya sakit banget gitu loh. Gue tahu sakit hati ya namanya juga sakit, tapi ini luar biasa yang kayak jujur ini kalau kamu dengerin aku juga aku nggak dibohong-bohongin agak sesek. Jadi maksudnya aku ngerasa memang kayak kalian tuh baru banget ngalamin hal-hal yang menurut orang tuh wow luar biasa banget gitu loh ya, higher level of pain gitu loh kayak gitu. Dan kamu ngerasa kayak sekarang gue pengen banget punya happy family again, membuka hati kembali, membuka jiwa diri kamu lagi, membuka niatan diri kamu lagi untuk yuk hidup kembali gitu, yuk happy kembali. Walaupun mungkin belum bisa happy 100%, tapi kamu udah punya niat untuk melakukan itu ya. Pengen banget punya soul family lagi, teman-teman yang baru, kerjaan yang baru. Oh my god, niatnya bagus banget. Mudah-mudahan kamu memang benar-benar bisa dapetin itu. Karena aku ngerasa kayak di sini King of Cups dan Knight of Pentacles tuh ngomongin tentang kamu berusaha membawa perasaan kamu ke arah yang lebih baik dan mencintai pekerjaan atau bisnis atau ya mencintai dunia kamu lagi gitu loh. Yang mungkin kayak akhirnya nggak, misalkan gini, nggak lulus PTN, aku rata kayak gitu. Contohnya sekarang kamu mengawali di universitas swasta yang mungkin kamu nggak suka, tapi kamu di sini gila-gilaan berusaha banget untuk gue tetap bisa jadi orang sukses kok, walaupun gue nggak bisa masuk PTN A atau PTN B gitu. Kamu berusaha untuk menikmati dan berusaha untuk enjoy di dalam di dalam universitas ini. Kamu berjuang gila-gilaan, belajar gila-gilaan. Nah, aku ngerasa kayak gitu. Dan kamu berusaha untuk tetap bisa membanggakan orang tua kamu, membanggakan pasangan kamu, membanggakan diri kamu sendiri. Pokoknya membanggakan family-nya kamu ya, pertemanan kamu, entah family, entah temen, entah diri kamu sendiri gitu. Kalau yang masalah kerjaan juga gitu, bisa jadi kamu mungkin tadinya hancur apa segalanya, sekarang kamu ngerasa ayo gue pengen back on track lagi. Balik lagi aku kata-katanya back on track. Banyak banget orang yang seperti itu, soalnya di 2020 gue pengen banget yang luka ya udah luka, tapi berusaha banget untuk meyakini diri gue kalau gue bisa bersuka cita lagi dan bisa happy kembali, bisa membanggakan orang tua dan membanggakan keluarga gue lagi gitu loh. Aku rasa kayak gitu. Oh my god, indah banget. Berat, jujur file nomor 2 jauh lebih berat dibandingin file nomor 1. Tapi ada rasa bangga gue. Wow, orang seperti ini ternyata ada juga gitu. Aku rasa seperti itu. Ada door to personal healing and happiness dan anxiety. Aku ngata memang kamu luar biasa anxiety-nya. Kamu anxiety itu tuh cemas, depresi, something like that. Kalau kamu lihat kadang kamu mungkin nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Tapi aku selalu berusaha mencari kartu yang kamu ngerti juga ininya, simbolnya. Makanya kalau kamu lihat tipe-tipe kartu aku tuh gambarnya itu aku cari yang kayak minimal lu ngerti ini artinya apa sih gitu loh ya, kalaupun kamu nggak tahu kata-katanya. So aku ngata kayak di sini kamu cemas banget ya kan. Kalau kamu lihat di sini kayak wow luar biasa, kamu kayak udah nggak tahu apa mau ngapain, dan istilah tuh ini di luarnya juga ada petir. Jadi kamu ya sama kayak ini, kamu ngerasa kayak udah petir banget hidup kamu gitu loh ya, nggak ada lagi sukacita. Nah, aku rasa kayak di sini tadinya kamu ngerasa seperti ini dan mungkin sekarang masih ada sedikit juga yang seperti itu gitu ya. Tapi saran dari aku, mumpung memang baru di tanggal 1, yuk berubah. Karena aku ngerasa di sini balik lagi hampir sama seperti ini. Aku nggak bohong, ini nggak rekayasa, ini adalah jumping card keluar dengan sendirinya. Aku ngerasa memang di sini ada pelangi
dan sini ada pelangi juga. So nih pelangi ya. So aku ngeliatnya memang kayak di sini mudah-mudahan insya Allah di September 2020 ini kamu bakalan dapet sukacita yang luar biasa. Minimal luka hati, luka batin, luka fisik, pokoknya yang namanya luka, kesedihan dan kehancuran ini bakalan pelan-pelan healing, pelan-pelan sembuh. Karena kenapa kamu berusaha sendiri? Aku kata di sini walaupun mungkin Tuhan juga bukan mungkin Tuhan apa namanya, Tuhan juga ikut campur tangan gitu loh. Mungkin kamu juga nggak nge, tapi pasti Tuhan ikut campur tangan. Tapi yang aku lihat karena kamu juga pengen gitu loh. Kamu punya keinginan yang besar banget untuk memang keluar dari situasi gila ini. So pertahankan antusiasme itu, pertahankan sukacita dan pertahankan rasa optimis itu supaya memang kamu bener-bener kayak healingnya lebih cepat dan menggarap sukacitanya jauh lebih cepat gitu loh. Bisa jadi harusnya 3 minggu lagi baru yang luar biasa sukacitanya, luar biasa juga sembuh dari sakit hatinya, sakit jiwanya istilahnya ya. Bisa jadi seminggu lagi sudah sembuh karena kamu mengusahakannya luar biasa dari sekarang gitu. Karena aku selalu bilang prediksi itu bisa cepat atau lebih lambat tergantung kita mengusahakannya seperti apa ya. Jadi saran dari aku, karena kamu udah tahu nih sekarang saran semestanya kayak gitu, jangan terlalu anxiety lagi, jangan terlalu kayak baper dan depresi lagi, jangan terlalu overthinking lagi gitu ya. Ayo sekarang lebih santai, walaupun sulit mungkin ya, namanya juga lagi stres. Disuruh santai Karoro, lu kira segampang itu ya? I know itu susah, tapi coba diusahakan supaya apa, supaya kamu lebih jauh lebih cepat dapetin happy-happynya ya. Oke, selanjutnya nonton sus apa lagi yang akan terjadi sama kalian di September 2020. Oke. Wow, sorry banget, mungkin ini nggak banyak karena ini bukan personal reading, tapi ini aku yakin emang dapet ini. Ada yang jatuh, yang jatuh ternyata gosip. Wow, aku kata gini sih, ini dulu deh. Banyak banget yang ditinggalin, banyak banget yang memang ada yang meninggal, orang tuanya atau kayak gimana, atau memang kamu ngerasa memang hidup kamu dalam tanda kutip udah nggak bermakna, jadi kayak hidup segala mati tak mau artinya sudah mati. Ada juga yang kayak dalam tanda kutip sudah gulung tikar atau meninggal atau mati bisnisnya ya. Makanya aku ngeliatnya di sini memang ada satu kedukaan yang luar biasa. Ini dukanya macam-macam, yang tadi aku bilang ada yang meninggal dalam arti sebenarnya, ada yang meninggal dalam arti sudah nggak ada lagi gitu loh ya. Jadi aku ngata kayak memang luar biasa gila-gilaannya. Ada beberapa yang tidak seperti ini, tapi memang kayak lagi ngerasa digosipin sama orang-orang. Banyak banget yang yang mikir kamu itu sebelah mata, melihat kamu sebelah mata, bukan mikir ya, melihat kamu dengan sebelah mata. Aku ngata di sini kayak kamu ngerasa orang tuh selalu ngerasa kamu tuh emang dia mah sial melulu, paling nomor 2. Misalkan nama kamu siapa ya, nama kamu si ini deh, siapa sih nama itu yang ada di tilik gitu ya. Mungkin kamu digosipin seperti itu gitu sama ibu-ibu komplek atau sama teman sebangku kamu mungkin, atau sama geng sebelah. Kamu ngerasa kayak dia mah emang gak bagus kalau kerjaannya bla 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 segala, butejo ya. Jadi kamu istilahnya lagi di tipe-tipe di ulik-ulik sama butejo gitu ya. Kamu ngerasa kayak hancur banget memang hidup gue gitu loh. Dan kamu ngerasa kayak gue nggak bisa memang kayak ngasih tauin kalau gue tuh hebat gitu loh. Jadi kamu tuh kayak udah sakit hati banget karena kamu sering banget dianggap sebelah mata sama orang. Aku lihat di sini kayak kamu tuh capek dengan keunikan kamu sendiri gitu loh. It's okay baby, aku selalu bilang kayak gini, banyak orang yang memang dilahirkan udah dari keluarga kaya dan memang kayak gampang banget hidupnya. Tapi memang gak semua orang seperti itu. Aku pun juga, banyak banget kerjaan gue yang kayak gagal, bangkrut. Padahal itu modalnya dapetinnya susah-susah, gue nabung berkali-kali baru dapetin modal itu, dan kayak ternyata hancur bla bla bla. Orang tua tuh udah kayak geleng-geleng kepala, Ro lu cuma buang-buang duit lu lagi, sekarang dari nol lagi mencoba hal yang baru. Aku pernah buka kedai cemilan, punya konveksi, punya ini segala macam. Pokoknya macam-macam gitu loh. Digosipin sana sini, kok kayaknya kok hidup gue kagak stabil-stabil. Teman-teman aku udah jadi lawyer, udah jadi ini, udah jadi itu. Mobilnya juga udah macam-macam gitu. Bahkan udah ada yang pintu 2 juga. Gue boro-boro mobil, gue kemana-mana naik ojek pangkalan dulu gitu. So aku ngerasa kayak aku tahu tipe kamu yang paling nomor 2 ini rasanya seperti apa dilihat sama orang-orang sekitar kamu rendah. Tapi saran dari aku, nggak ada semuanya yang sia-sia. Pengalaman hidup kamu itu pasti jauh lebih banyak dibandingin orang-orang sekitar kamu. So itu yang
silahkan kamu jadikan motivasi hidup, dan itu yang bikin kamu ngerti sekarang menuju ke masa depan supaya nggak masuk ke lubang yang sama 2 kali. Jadi it's okay. Maksudnya memang nggak bagus sih, maksudnya bangkrut dan segala macam, berarti kamu kan kurang preparation gitu, yang nggak well prepared. Tapi itu salah satu yang menunjukkan kamu itu berproses. Itu yang menunjukkan memang kamu itu punya usaha, daripada do nothing, daripada nggak ngapa-ngapain, ya nggak sih, Bo, gitu. Jadi it's okay, jangan terlalu depresi, jangan terlalu cemas kalau orang lagi mikirin kamu yang aneh-aneh ya. Kalau orang punya pikiran yang negatifmu tentang kamu, it's okay ya. Mereka nggak tahu kamu banget gitu. Yang tahu derita, nangis, senang, happy-nya kamu ya kamu sendiri. So tunjukin ke mereka kalau kamu sekarang mau back on track lagi, kamu mau berjuang kembali, dan kamu mau nunjukin ke mereka kalau kamu bisa punya happy family lagi, happy life lagi. Kamu bisa membanggakan orang tua kamu lagi. Mungkin aku ngeliat di sini memang kamu sedih banget karena orang tua kamu juga bilang, gue digosipin mulu nih karena anak gue nggak bagus, gini gitu segala macem. So percaya sama aku, kamu bakalan bisa membanggakan mereka, membanggakan anak kamu, membanggakan istri atau suami kamu, membanggakan diri kamu sendiri dan keluarga besar kamu. It's cepat atau lambat ya. Oke, selanjutnya aku ngerasa di sini banyak banget yang cemas karena nggak ngerti harus ngapain. Yang tadi aku bilang have no idea about about the future. So saran dari aku ya, apapun yang kamu lagi pikirin, apapun yang kamu lagi rasain, jangan lupa untuk relax dulu ya. Nyantai dulu. Nyantai bukan berarti kamu malas-malasan, no, tapi kamu relax dulu, berdoa, dan di dalam kesendirian kamu itu pasti kamu tahu kamu mau ngapain. Karena di sini aku ngeliatnya kayak Ace of Cups, kamu juga too emotional, kamu bingung mau ngapain. Jadi ini sedikit banyaknya juga ngomongin tentang overflowing emotion. Jangan terlalu jangan terlalu dipikirin segala macam. Kalau memang kamu belum mengerti ide atau solusi untuk melakukan sesuatu yang baru, jangan dipaksain. Berarti besok lagi dipikirinnya. Itu bukan berarti kamu males-malesan ya. Kamu juga harus punya timeline. Kamu harus punya solusi misalkan di hari kelima gitu. Tapi jangan push diri kamu juga untuk kayak, ayo cepetan, apa yang terbaik, gue harus gimana. Jangan kayak gitu juga. Boro-boro dapat ide, yang ada malah stres, yang ada makin anxiety ya. Jangan terlalu, pokoknya intinya jangan terlalu, apa-apa jangan terlalu dah ya. Oke, what else? File number 2, apa yang terjadi sama kalian di September 2020? File number 2 udah sus. Apa lagi nih? Ada action dan ada trust. Trust apa sih, aku lupa. Kalau action ya pasti action ya. Kayak now is the perfect time to act. Wow, ini waktu yang tepat untuk action lagi, waktu yang tepat untuk back on track lagi. Yes, tadi aku bilang, ini adalah waktu yang tepat untuk kamu kayak bersinar kembali, melakukan sesuatu yang baru lagi ya. Take inspired action towards your dreams, move forward with confidence. Jangan lupa harus pede, yang tadi aku bilang pede. Lu udah digosipin, lu udah mau diapain, bodo amat. Dia kagak bikin lo kaya, dia nggak bikin lo punya duit juga. Jadi ya udah, biarin aja orang ngomong kayak gitu. Bukan berarti kamu itu jadi bebal atau jadi orang yang nggak mau dikasih tauin. No, bukan seperti itu. Tapi sometimes kamu juga butuh untuk nggak memperdulikan orang. Sesekali menjadi orang yang masa bodoh itu juga bagus, walaupun jangan terlalu sering. Nanti kamu malah jadi orang yang orang yang nggak bisa dibilangin juga, jadi orang yang bebal, itu juga nggak bagus gitu. So ini adalah waktunya kamu untuk bersinar dan action kembali. Wow, so happy. Ini kayaknya bisa keatasin dikit ya, Bo. Oke, what else? Ini satu lagi ada trust. Oke, bentar, gue lupa soalnya kalau trust harus dibaca bener-bener. Oke. Leap into the unknown, have a faith and move forward, believe you will fly. Oh my god, yes. Ya, trust yourself, trust percaya kalau kamu bisa bersinar kembali, percaya kalau misalkan di luar sana mungkin ada sesuatu yang baru. Unknown itu artinya sesuatu yang beluman kamu tahu, tapi percaya kamu bisa mengalahkan dan bisa mengantisipasi itu kalau memang kamu percaya diri, kalau kamu memang have a confident, kamu pede, dan kamu nggak terlalu baper yang gimana banget. So aku ngeliat di sini ada satu keinginan dari kamu di September 2020 untuk percaya sama diri kamu sendiri. Mungkin tadinya kamu udah mulai nggak percaya sama diri kamu udah kayak lelah dengan kebangkrutan dan kayak kesialan ini. Di sini kata-katanya ada sial, kamu ngerasa kayak nggak seberuntung orang lain. Jadi aku ngeliat di sini kayak, wah, gue nggak boleh ngerasa sial-sial terus. Gue mau berusaha sekarang. Aku ngeliatnya kayak gitu, ada rasa, ayo, lagi, ingin ingin kembali menjadi orang yang bersinar gitu. Wow, congratulations. Walaupun awalannya sulit banget. What else? File number 2. File number 2 Bapak Yesus apa? Wow. Ada affirmation.
ada travel, ada connect with the nature, dan ada business venture. Buset, banyak banget sih, tapi nggak apa-apa deh, ini ada 4. Aku ngerasa kayak memang harus ini kali ya. So, pertama-tama apa nih? Kita lihat ada afirmasi. Jangan lupa mengadu sama Tuhan, dan coba minta sama Tuhan. Karena nggak ada satupun permintaan kita yang ditolak sama Tuhan. Mungkin Tuhan nggak bilang iya, langsung dikasih, enggak, belum tentu seperti itu. Tapi dengan cara kamu berafirmasi, dengan cara kamu berdoa, bersimpuh di dalam doa kamu, mungkin Tuhan juga akan memberikan yang namanya petunjuk, sign ya, kamu harus kayak gimana. Jadi jangan lupa berafirmasi juga ya. Selanjutnya ada business venture, trust dapat 2 kali ya. Trust and follow through on a new business idea or career opportunity. Aku ngeliatnya di sini kamu disuruh untuk punya bisnis baru. Kalau yang memang udah kelamaan nggak berbisnis, coba bisnis yang baru, ide-ide, idea untuk bisnis yang baru seperti apa, solusi, strateginya seperti apa. Aku lihat di sini kamu disuruh untuk mikir gimana cara yang terbaik kalau kamu mau punya bisnis yang baru, punya pekerjaan atau punya opportunity yang baru. Aku lihat seperti itu, dan mudah-mudahan ini artinya juga kamu bakalan dapat abundance yang luar biasa. Kalau kamu lihat di sini banyak banget harta karun yang didapetin, dan artinya ini adalah kesempatan kamu untuk mungkin mencari partner bisnis atau mencari kantor yang baru, atau berdoa, berafirmasi supaya kamu dapat kantor yang baru atau partner bisnis baru. Mudah-mudahan itu didapetin di September 2020. Yang kamu udah tahu nih idenya mau ini, tapi kamu ngerasa gue butuh kayak istilahnya tuh funding dari someone gitu loh. Butuh juga orang yang bisa jadi partner bisnis kamu, bla bla bla. Mudah-mudahan ketika kamu berafirmasi itu, kamu dapat orang yang bisa dipercaya dan bisa actionnya itu sama, pikirannya sama kamu. Jadi kayak visi misinya sama. Mudah-mudahan dapat yang seperti itu ya. Dan selanjutnya ada connect with nature. You are rejuvenated and inspired by spending time outdoor. Aku ngata kayak di sini kamu disuruh untuk kayak ngobrol sama semesta juga, karena nature juga ngomongin tentang doa juga. Tapi jangan lupa juga untuk memang keluar dari cangkang kamu. Istilahnya kayak kamu banyak ngobrol sama orang. Coba dilihat kayak kontak handphone kamu, atau kalau diajakin juga yuk jalan keluar gitu ya, kamu jalan keluar. Walaupun mungkin lagi corona itu nggak bisa kayak sering-sering ketemu sama orang, tapi ini artinya adalah kamu membuka link, kamu kembali, kamu back on track, dan kamu mencari temen atau teman bisnis atau ya teman-teman yang bisa bikin kamu ngerasa kayak oh my god, gue tahu nih ide apa selanjutnya, untuk bisnis kita atau untuk kantor kita, atau bisa jadi kayak dari teman ke teman jadinya tahu gitu loh, gue punya lowongan kerjaan atau kayak gimana gitu. Jadi spending time together di sama teman-teman yang memang kamu suka untuk ngobrolin gitu loh, maksudnya yang visi misinya sama, itu bakal meningkatkan meningkatkan rasa atau meningkatkan gairah kamu lagi untuk semangat lagi lah intinya kayak gitu, dan membuat kamu tuh punya ide-ide cemerlang. Kenapa? Karena kamu relax. Kenapa? Karena kamu tuh happy gitu loh. Ketika kita happy, kita bakalan dapat banyak banget inspirasi. So, jangan lupa ngobrol sama orang-orang terkasih kamu juga ya. Dan selanjutnya ada travel. An upcoming trip proves to be life-changing in positive ways. Ini juga kemarin keluarnya travel atau holiday di tentang percintaan di September 2020. Jadi mungkin kamu yang milih ini juga milih yang kemarin tuh yang holiday atau traveling ya. Jadi inilah traveling. So, saran dari aku ini sama seperti connect with nature ya kan, spending time outdoors. Kalau bisa memang kayak kamu santai-santai, bukan berarti kamu menghabiskan duit dan segala macam, tapi dalam arti traveling. Coba pikirin supaya kamu dapat ide yang bagus, karena makin sumpek di dalam kamar kamu, makin kamu juga nggak ngerti harus ngapain ya. Oke. File number 2, what else? Oke. Ada happiness dan ada envy. Wow. Ada gossip, ada ada anxiety, tapi di sini ada envy. Wow. I am the same as everybody but with different challenges. Yes. Aku lihatnya gini, mungkin kamu selama ini kayak ngerasa kok gue hidupnya kayak gini terus sih, kok gue sial, kenapa dia nggak sial, misalkan seperti itu. Intinya iri. Tapi sekarang mudah-mudahan, amin ya, kayaknya aku ngeliatnya kayak orang-orang yang gosipin kamu, orang-orang yang kayak melihat kamu sebelah mata, akhirnya dalam tanda kutip ngiri sama kamu, karena dia ngelihat akhirnya kamu tuh punya progres yang luar biasa bagusnya. Ya, intinya adalah gimana kamu melihat situasi aja. Kamu mau jadi orang yang ngiri sama orang lain dengan keberhasilan orang lain, atau kamu mau bikin iri orang lain melihat keberhasilannya kamu. So, kamu pilih hidup kamu pilih kamu mau yang kayak gimana. Ya, intinya di sini ada envy, ada iri, ada nggak mampu di sini, rasa nggak mampu, rasa kayak gitu.
Nah, kamu mau jadi orang yang ke orang lain, atau kamu pengen orang lain yang kayak ke kamu gitu. Aduh, oh my god. Tapi mudah-mudahan kamu ngerti maksudnya aku ya. Alright, dan sini ada happiness. The happiness di sini aku selalu bilang kalau kamu sering nonton video aku, di sini ada dolphin, di sini ada apa? Dolphin tuh lumba-lumba. Jadi aku nanti di sini juga ada ngomongin tentang friendship, ngomongin tentang immigration atau apa ya, expansion juga, karena lumba-lumba ini terkenal juga dari satu lautan ke lautan yang lain kalau dia lagi berpencar gitu. So aku ngata kayak di sini kamu bakalan ketemu sama banyak orang, kamu bakalan ketemu sama teman-teman yang bikin kamu happy juga. Aku ngata di sini juga kamu penuh dengan happiness, dan ketemu sama soul family kamu yang visi dan misinya, isi kepalanya receh-recehnya, alay-alaynya sama kayak kamu, yang bikin kamu ngerasa kayak oh my god, ya, yeah, this is my new life. Akhirnya kamu ngerasa kayak wow, so happy ya. Ada the Fool dan ada Ace of Cups. Kamu kayak overflowing rasanya. Wah, happy banget ya. Nggak apa-apa happy banget, tapi jangan lupa tetap at the end kamu back on track. Jangan happy mulu sama teman-teman kamu. Kadang-kadang orang tuh lupa daratan soalnya. Ya, jangan kayak gitu juga. Alright, what else? Pile number 2. Apalagi yang akan terjadi sama kalian di di September 2020, pile number 2. Jatuh, kawan kawin. Apa ini yang jatuh? Aduh. Oke, ada staying focus, hold the course ya, tadi aku bilang. Staying focus, jangan terlalu jangan terlalu banyak main-main juga. Baru gue ngomongin ternyata itu yang keluar pas banget ya. Jadi jangan lupa juga untuk spending time alone. Kadang-kadang jangan lupa juga spending time with your God, of course. Jangan main-main dulu, dan jangan ke bawah suasana. Kalau kamu ngerasa kamu udah punya ide, kalau kamu ngerasa kamu gue udah tahu nih, atau enggak ini temen bisnis gue kayaknya oke, segala macam, staying fokus, coba dilihat dulu. Hold your vision, hold your course. Jadi jangan ngerasa oh kayaknya gue punya tabungan, dan gue punya kesempatan untuk begini, terus kamu yaudah gue pengen ini, gue melakukan ini. No, ya. Ditanya dulu sama orang-orang sekitar kamu, ditanya juga sama Tuhan. Istilahnya kamu berafirmasi. Tadi aku bilang di sini ada afirmasi, ya. Di sini ada afirmasi. Jangan lupa juga tanya sama diri kamu, inner voice kamu, karena kadang-kadang kita juga punya inner voice yang bisa kayak membantu kita kayak kita enak nggak sih nih rasanya gitu loh ya. Jadi jangan terbawa suasana, intinya kayak gitu, staying focus, stay focus, alright. And then selanjutnya apalagi, masih banyak kartu-kartunya Roro ya, jangan kemana-mana. Pile number 2, what else, what will happen to you guys? Pile number 2 di September 2020, Pentacles, karir, usaha, pertemanan, blessing, nggak lucu dapetnya 3. Ada release and surrender, ada focus on service, apa lagi nih? Dan what do you desire? Oke. What do you desire seperti staying focus. Yakinkan diri kamu memang kamu mau itu. Yakinkan diri kamu kalau misalkan kamu pengen banget kerjaan itu atau bisnis itu, yakinkan memang itu adalah yang kamu mau, jangan sampai nyesel. Yakinkan diri kamu kalau kamu pengen kerja sama orang, memang orang itu adalah orang yang benar-benar baik, ya. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, dengan cara kamu juga bersimpuh di dalam doa kamu, tanya sama orang-orang sekitar kamu, tanya sama family kamu, segala macam. Pokoknya dilihat bibit bebet bobotnya dan baik buruknya itu orang atau itu kerjaan atau itu kantor. Pokoknya objeknya itu kamu pikirin baik-baik. Silakan di pause kalau kamu mau baca. Ini sangat bagus. Oke. Intinya punya skrip, punya timbangan, kira-kira baik buruknya apa ini orang atau ini kerjaan. And then ada lagi fokus on service. Intinya adalah kamu disuruh kayak tetap selalu bahagia, tetap selalu service others. Service aku selalu bilang tentang ini ya, tentang tentang sesama juga. Jadi jangan lupa kamu juga ngobrol sama orang tua kamu, sama orang sekitar kamu. Jangan lupa juga sering beramal atau enggak memberikan perhatian ke sesama. Karena yang aku bilang tadi, the love of take and give itu penting banget dalam hidup. Lu emang sekarang happy, tapi nggak lama lagi kalau lu lupa diri dan lupa daratan, lupa untuk beramal dan segala macam, lupa orang tua, lupa segala sesuatu, dan lupa orang-orang yang memang udah ngebantu lu dari nol. Yakin deh, kagak lama lagi lu bangkrut lagi dan miskin lagi. So jangan sampai seperti itu ya. Fokus on service. Oke? Dan nih
of giving and receiving in every situation and in all that you do. Yes, aku nggak tahu, kayak intinya sih banyak banget fokus on service. Aku tipe-tipe yang ngeliatin service juga langsung ngeliatin deck yang lain tentang service, itu tentang apa ya, tentang sesama juga. Jadi banyak banget, intinya adalah kamu harus fokus dan fokus. Selanjutnya ada release and surrender. Yes, ikhlaskan apa yang sudah terjadi. Jangan terlalu ngiri sama yang tadi aku bilang, ngiri sama orang lain. Jangan terlalu juga stres dan depresi, karena nggak semua orang tuh yang tadi aku bilang memang pas hidup udah baik-baik aja gitu. Ada yang memang kayak ya hidupnya melarat dulu gitu loh. Jadi jangan lupa juga ngomong sama Tuhan sebenarnya apa yang terbaik. Minta petunjuk, minta saran, dan minta kekuatan supaya bisa menjalani ini semua. Alright, what else? File number 2, Dr. Yesus. Ada step in the back dan ada ascending. Step in the back dulu, jangan lupa ya. Kadang-kadang kamu hancur kemarin gara-gara juga memang ada pengkhianat, karena dari awal juga ada pengkhianatan di sini tadi aku bilang. So jangan sampai yang aku bilang tadi, jangan sampai lupa daratan. Kamu tahu banyak banget orang yang sok baik kalau kamu lagi ngerasa baik-baik aja, lagi di atas awan. Jadi jangan lupa juga lihat kanan kiri. Jangan terlalu overthinking, oh kayaknya dia jahat. Enggak usah gitu-gitu juga, tapi dilihat bener-bener. Jangan sampai kamu tuh mencurahkan segala macam ke dia gitu loh. Jangan berlebihan gitu loh, karena banyak banget yang sebenarnya adalah orang-orang jahat gitu di hidup kamu. Dan ini cuma kayak apa ya, yang tadi aku bilang, ini kayak bukan saran sih, ini kayak sign aja ya. Mudah-mudahan memang kamu jadi lebih waspada. Dan selanjutnya, tapi ini yang bagusnya adalah ada ascending, transcending obstacle, ada learning. Yes, learning ya kan, learning from your past. Ada expansion. Yes, tadi aku bilang seperti dolphin, ada ekspansi, ada ekspansi, ada perubahan fase, ada new fase juga, dan preparing for union. Yes, yang aku bilang kayak aku nggak mau ngomongin tentang cinta-cintaan. Mungkin ada yang memang bakalan dapet cinta baru dan segala macam, tapi ini bukan ngomongin itu. Tapi yang aku lihat di sini, kamu bakal punya banyak teman baru, teman-teman yang baik sama kamu, walaupun pasti ada juga pengkhianat. Nggak mungkin hidup tuh baik-baik aja. Jadi stay fokus, terus be careful, dan selalu yang tadi aku bilang, tanya sama Tuhan, tanya sama diri kamu apa yang harus kamu lakuin gitu loh. Jadi biar seimbang terus hidup kamu gitu ya. Yang terakhir, jangan terlalu baper-baperan, karena apapun yang terjadi pasti ada baik dan buruknya. Hidup itu nggak mungkin di atas mulu, nggak mungkin di bawah mulu. Jadi kayak kendalikan emotion kamu gitu loh, supaya kamu tetap bisa fokus di track hidup kamu, walaupun kadang kamu lagi sedih atau marah atau kesel gitu loh. Jadi jangan sampai kalau emotion kamu yang bikin kamu tertatih-tatih lagi kayak kemarin-kemarin ya. Harus harus tetap punya semangat walaupun nggak ada semangatnya gitu ya. Jadi disugesti hidupnya, gue bisa gitu ya. Oke teman-teman, file nomor 2, thank you so much sudah nonton. Jangan lupa aku di like dan di komen kalau memang kalian suka dan kamu ngerasa ini resonate banget buat hidup kamu. Di komen juga kalau memang kamu suka tipe-tipe bacaan yang seperti ini ya. Dan jangan lupa juga di share dan di komen di subscribe kalau memang belum subscribe aku. Jangan lupa juga ditonton video-video aku yang lain, karena hampir semuanya timeless. Itu artinya tidak berbatas waktu, jadi bisa kalian tonton kapan aja, daripada kamu memang harus memaksakan personal reading. It's okay, aku juga seneng kalau memang ada yang personal reading, jadi bisa nambah uang jajan aku, to be honest ya. Tapi jangan terlalu dipaksain ya. Kalau memang kalian nggak punya biaya, atau memang kalian ngerasa aduh lagi antriannya panjang, tapi gue butuh solusi, silahkan ditonton video-video aku yang lain. Mudah-mudahan kamu juga dapat kayak sedikit solusi dari situ. Tapi kalau yang mau personal reading, silakan lihat di description box, itu ada tata cara dan segala macamnya. Silakan dibaca-baca dulu, dan kemana WhatsAppnya di situ juga ada nomornya. Oke, gitu aja file nomor 2. Thank you so much sudah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 3 dengan lambang connect with your ancestor. Oke, kita lagi ngobrolin apa yang akan terjadi sama kamu, baik buruknya, tentang pentacles, tentang kayak keduniawian kamu, karir ya, bisnis, keuangan, cuan-cuan, dolar-dolarnya kamu gitu ya. Blessingnya kamu apa aja di September 2020, halangan rintangannya apa aja ya. Kalau mau tahu tentang personal reading, kalau mau tahu juga gimana caranya kamu menarik intuisi yang tepat, itu aku banyak kasih tips di awalan. Jadi kamu silakan tonton 1-3 menit di awal, itu penting banget supaya kamu menjadi orang yang lebih intuitif, menjadi orang yang lebih gampang untuk menarik pile, dan dan mungkin di kesehariannya kamu jadi lebih lebih peka ya kan, bisa jadi lebih hoki jadinya ya kan. Karena pas mau ngambil door prize misalkan kayak gitu, kamu tahu nih angka berapa, siapa yang tahu gitu loh, jadi orang yang lebih beruntung ya kan. Coba silakan ditonton 1-3 menit di depan. Oke?
Yang udah mau kesini silahkan maju ke sini, jangan lupa berdoa, jangan lupa relax. Teman-teman aku selalu bilang berdoa, relax, tenang, dan nafas yang panjang dulu supaya aku ngambilnya itu stabil. Karena kadang-kadang kalau kamu nggak stabil, aku ngambil energinya kamu juga amburadul, dan tipe-tipe cardnya itu jumpingnya itu kemana-mana. Nih aku nggak bohong, aku aja langsung mual. Berarti pile nomor 3 banyak banget yang deg-degan atau belum stabil nih energinya ya. Oke, teman-teman Yesus, silahkan berdoa. Pile number 3, here we go. Apa yang akan terjadi sama kalian di September 2020? Pentacles, karir, usaha, keuangan, studi, blessing apa, dan halangan rintangan apa yang terjadi sama kamu di September 2020, teman-teman Yesus. Pile number 3. Eight of Cups, galau. Ada Queen of Pentacles, wow, amazing. Ini yang down, very down. Tiba-tiba kamu yang ke atas banget, wow, menarik. Coba kita lihat lagi ya. What else? Dan Yesus, pile nomor 3, apa yang terjadi sama kalian di September 2020, teman-teman? September 2020 akan memberikan apa sama kalian? Masalah kehidupan kalian, Pentacles, karir, studi, blessing apa yang kamu akan tarik? Oh my god, really? Ini kayak semuanya keluar. Aku nggak bohong, dari awal aku udah bilang lumayan kenceng energinya. Jangan terlalu deg-degan, teman-teman. Ya emang di sini kayaknya banyak banget yang water sign atau banyak banget yang ketarik energi gampang galau. Sumpah ini susah banget diambil. Oke, dari ulang ya. File nomor 3, apa yang akan terjadi sama kalian? File nomor 3. File nomor 3, September 2020. Oke, kita dapat The Hermit, Eight of Pentacles, ada Nine of Sword dengan bottom of the deck, Five of Pentacles. Really? Oke. Gak usah deg-degan, tenang. Kalau yang udah ngerti tarot kayaknya tahu nih, banyak banget yang kayak wow, nih kok kayak gini nih kartu gue gitu. It's okay baby. Ini baik buruknya ada di sini semua. Ada yang susah tidur, ada yang lemburan mulu, ada yang ngerasa kayak gue nggak apa ya namanya? Gue udah lembur segini, gue udah capeknya segini banget, effort gue udah gila-gilaan banget, tapi kok tetap hidup gue begini aja. Tetap kok kayaknya nggak sampai ke titik dimana yang gue mau. Ekspektasi gue segini, gue dapetnya segini gitu loh. Wah, dikit banget. Intinya kayak gitu. Padahal kamu ngerasa kayak di sini udah kurang tidur, kadang-kadang kamu ngerasa di sini juga kayak hidup waktu kamu, cinta kamu tentang kerjaan, tentang bisnis, tentang kehidupan kamu tuh udah luar biasa. Udah kayak bercontemplation juga, udah kayak mengadu sama Tuhan, udah kayak wah segala macem lah, ora et labora, istilahnya udah berdoa tapi juga udah usaha, tapi kok begini terus hidup kamu tuh ngerasa udah pesimis luar biasa, karena bottom of deck-nya di sini ada kepesimisan yang luar biasa ya. Kamu ngerasa kayak hidup kamu galau terus, kamu nggak bisa maju ke depan, bahkan kayak kamu muter di situ lagi. Aku ngata kayak gitu ya. Kamu keiket di masa lalu, dan keiket di toxic kantor yang toxic, kehidupan yang toxic, wah segala macam yang toxic. Aku ngata kayak gitu. Padahal kamu berusaha banget untuk keluar. Di sini ada kata-kata berusaha, kata-kata untuk mau menjadi orang baik. Tapi aku nggak tahu gini, karena di sini ada Queen of Pentacles. Setelah memang ada keburukan, di sini ada Queen of Pentacles, di sini ada The Hermit. Memang tipe-tipe orang yang dua-duanya ini bijak ya, tipe-tipe orang bijak, tipe-tipe orang yang mau kayak berusaha kembali. Aku nggak tahu di sini, mudah-mudahan September 2020 adalah titik awal dimana kalian akan menuju ke masa depan yang lebih baik. Memang aku melihatnya pile nomor 3 beda sama pile nomor 1 dan 2 yang memang bakal menarik rezeki banyak banget. Tapi aku ngeliat pile nomor 3 ini, di sini ada satu titik cerah dimana kamu itu akan dibawa semesta ke arah yang lebih baik. Kalau kamu tetap kerjaannya adalah mensyukuri apa yang ada, kamu di sini kerja cerdas, bukan kerja keras doang. Di sini kerja keras pakai otot istilahnya, lembur-lemburan dan segala macam, tapi di sini juga kerja cerdas. Istilahnya seperti ini, misalkan kamu sales, gampangnya gitu ya. Kamu ikutin tender semuanya ya capek, tapi aku lihat di sini ketika memang ada project atau tender, kamu pilih dari 5 mungkin 3 doang.
Kamu bisa 5-5-nya, cuma kamu pikir mendingan 3, tapi 3-3-nya ini kamu ngerti politiknya seperti apa, kamu tahu harus bergeraknya seperti apa, kamu tahu medan perangnya seperti apa, dan kamu selalu yang namanya berserah sama Tuhan, minta pencerahan dari Tuhan. Dan kamu, The Hermit ini ngomongin tentang contemplation atau introspeksi diri. Kamu udah berintrospeksi diri nih. Kemarin-kemarin kalahnya tuh gara-gara apa tendernya? Kemarin tuh gara-gara apa gue tuh nggak menang dan segala macam. Jadi aku ngerti di sini ada kebijaksanaan, ada ada penyerahan ke Tuhan juga, ada tipe-tipe learning from your past juga. Di sini ada tidak menyerah karena di sini workaholic juga. So, kalau memang ternyata ini sudah kamu lakukan 3-3-nya ini, mudah-mudahan ke depannya, mungkin nggak September 2020 banget dapet cuan atau dapat kayak happiness-nya, tapi dari sini kamu aku rasa kayak ada kenaikan yang mungkin tadinya kayak hancur banget, bener-bener hancur banget ya. Sekarang mungkin kamu lebih stabil. Jadi kayak kamu tadinya di sini, nah sekarang tuh di sini nih. Kelihatan gak sih? Gue kagak kelihatan kameranya. Intinya kayak di sini deh. Sekarang kayak naik dikit, walaupun kamu tuh goalnya masih di sini men, masih jauh gile gitu, tapi minimal kamu nggak di sini lagi. Aku ngeliatnya seperti itu. Aku ngeliatnya memang di sini tipe September adalah temanya kamu adalah progression. So saran dari aku kerja keras, jangan menyerah, pantang menyerah di sini, harus kayak gitu, karena kamu kelihatan udah luar biasa hancurnya. Jangan menyerah, jangan lupa juga harus bijak. Lu pantang menyerah, tapi kalau kamu juga nggak bijak, semeraut, pokoknya apapun gue kerjain, pokoknya kelihatannya oke segala macam, belum tentu dapetin apa yang kamu mau juga, karena takutnya capek dan akhirnya kamu malah sakit. Karena di sini tipe-tipenya juga hampir sakit. Di sini kurang tidur, di sini mimpi buruk, di sini ada sleepless night, di sini juga ada pesimis, negative thinking, di sini ada kayak negative thought, di sini ada kayak lifestyle yang negatif, kerja kerasnya gila-gilaan juga, galau gila-gilaan. Percaya sama gue, kalau lo kagak tipes, ujung-ujungnya lever, hatinya hancur. Kenapa? Kurang tidur. Giliran capek dikit, minumnya obat obat yang, gue nggak mau bilang obat kuat, nanti salah ini. Kayak gue nih, minumnya kopi, kalau enggak stimulan yang lain tuh yang warnanya merah, hijau segala macem tuh, yang bisa tiba-tiba bikin kuat, padahal gulanya banyak banget. Sesekali boleh, tapi kalau keseringan sakit lu, ginjal, tipes, sakit segala macam juga, minimal juga mentalnya sakit. Kenapa? Karena kamu berjuang tapi kamu nggak tahu arah tujuannya. So saran dari aku, bijak aja, nyantai, seperti Queen of Pentacles, orang yang bener-bener kayak dia duduk di bangku singgasananya, tenang, tapi sebenarnya mikir, tapi tetap senyum. Itulah Queen of Pentacles, gila banget senyum. Dia masih bisa duduk di taman. Kayak artinya adalah kamu juga punya waktu santai, punya waktu untuk mikir, jangan kerja mulu. Karena ketika kamu kerja mulu yang ada keblinger, overthinking, ya. Santai. Kalau waktunya santai, saya santai. Waktunya weekend, masih punya waktu cuti. Yang apalagi sekolah, jangan terlalu kayak mau UAS, wah gue kumpulin tenaga gue untuk belajar 3 hari 3 malam, hari keempat pas UAS malah sakit, malah kagak konsen. Jangan kayak gitu juga ya. Nyantai. Yang udah jobless, yang udah PHK, yang udah nggak ngerti harus ngapain, silakan juga. Kalau memang udah nggak ngerti idenya harus kemana, santai dulu sayangku ya. Karena ketika memang kamu santai, ketika kamu memang berserah sama Tuhan, di sini juga ada energi introspeksi diri, contemplation, ada energi juga berserah gitu ya. Mudah-mudahan kamu dapat kayak klik momen, kayak tersadar, gue harus kayak gini, kayak udah dapet wangsit gitu loh ya. Oke, file number 3, apalagi akan terjadi sama kalian di September 2020, dapat khusus file number 3. File number 3, apa yang akan terjadi sama kalian di September 2020? Pentacles, kehidupan, karir, keuangan. Ada all tied up. Wow, keiket. Energinya keiket semua, energinya galau, nggak bisa move on. Keiket. Aku ngerti kayak kamu tuh nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus keluar gimana caranya. So makanya aku bilang tadi, jangan lupa berserah, jangan lupa juga mikir dengan keadaan santai dan rileks. Aku ngeliatnya September 2020 lumayan berat buat kamu, tapi aku ngeliatnya ini wajar.
Semua manusia, mau file nomor 1, 2, dan 3 termasuk aku, pasti pernah punya satu situasi dimana kita kayak ngerasa keikat dengan kontrak kerja kita, dengan bisnis kita, dengan atasan kita, dengan toxic relationship ini, dengan toxic boundaries ini. It's okay, nggak semua harus diputus sekarang juga. Kalau kamu ngerasa memang masih butuh kerjaan ini, kalau kamu ngerasa memang bisnis ini juga masih harus dikerjain daripada nggak punya usaha misalkan kayak gitu ya, it's okay, kerjain, tapi dengan cara yang tadi aku bilang, berserah sama Tuhan gitu. Paling aja nanti dapat kerjaan yang baru. Aku rasa seperti itu. Jangan terlalu galau baby, jangan terlalu kayak oh my god harus kayak gimana, jangan terlalu pesimis, dibawa santai. Misalkan gini, gampangnya analoginya, kalau kamu ngerasa aduh kantor gue gila banget, rese banget, bla 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 bla, coba dipikirin banyak orang yang nggak punya kantor lagi, banyak orang yang udah di PHK ya. Kamu masih punya kantor walaupun mungkin stresnya gila-gilaan, tapi at least kamu punya gaji dan at least kamu punya kegiatan. Karena banyak orang yang sekarang bahkan lagi mencari-cari kegiatan gitu ya. Jadi diubah. Kalau kamu lagi sama kayak kamu lagi di PHK, aduh gue gimana hidup gue ke depan, gue udah di PHK segala macam, dipikirin itu bagusnya ada. Kamu ketika PHK kamu masih bisa berkumpul sama keluarga, kamu punya resiko lebih rendah untuk ketularan virus corona dan virus-virus lainnya. Ada juga di sini yang mungkin PHK akhirnya mungkin kebuka jalan pikirannya, oh mendingan gue jadi wirausaha aja, oh mendingan gue jadi begini-begini aja karena dapat uang ya waktu PHK. Jadi istilahnya gini, aku selalu bilang nggak ada orang yang selalu sial dan nggak ada orang yang selalu hoki. Mau dikata dia itu seorang alkemi yang luar biasa, hokinya pun sometimes dikasih Tuhan, nih cobaan buat lo gitu, istilahnya begitu ya gitu, supaya kayak belajar. Jadi nggak ada yang namanya happy terus. Tapi gimana caranya kita nge-manage diri kita supaya kita tetap happy, tetap kayak grateful, tetap kayak semangat. Nah, makanya aku bilang seperti Queen of Pentacles, dia itu sering banget galau, sering banget juga merasakan aduh gue harus kayak gimana. Filosofi seorang Queen of Pentacles, mau sesedih apapun dia tetap senyum, dia tetap main sama anjingnya dan tetap ada di singgasana di taman. So itu melambangkan kamu harus tetap kayak go outside, nggak mengurung diri di kamar, nggak mengurung diri kamu di dalam cangkang hidup kamu, dan nggak merasa sedih berkepanjangan seperti Eight of cups ini. Kamu harus maju ke depan, coba lihat, pasti ada sisi-sisi baiknya kok. Nggak mungkin kamu sedih, kesel, marah, dan menderita terus. No, tidak akan seperti itu gitu ya. Kalau yang udah bangkrut pun ayo dipikirin ide apa lagi yang harus lo lakukan supaya kedepannya bisa sukacita dan kayak punya bisnis yang baru gitu ya. Alright, what else? File number 3, apa yang terjadi sama kalian di September 2020? September 2020 akan menarik energi apa kalian? File number 3. Ada Gates of Triumph, success expand in your life. Wow, ya iyalah, kamu bakalan nyaman, kamu bakalan dapat sukses yang luar biasa. Kenapa? Karena kamu nggak menyerah, karena kamu udah kerja cerdas, karena kamu udah berserah sama Tuhan, karena kamu udah mau tetap berusaha walaupun kamu ngerasa ini kayak gue udah sakratul maut. Yang tadi aku bilang, Tuhan ya nggak semata-mata memperbolehkan iblis untuk mencobai kita. No, bukan karena beliau tidak sayang sama kita. Percaya, ini adalah proses kita, gimana caranya kita learning atau belajar dari kesalahan kita supaya kita lebih oke. Kalau aku nggak ngerti gimana caranya salah waktu itu bisnis atau segala macam, mungkin gue nggak bisa bisnis sampai sekarang. Oke, sekarang memang masih salah juga, tapi I mean like salahnya tuh udah bukan salah sepele yang kayak waktu itu gitu loh ya. Jadi jangan jadikan ini sebagai kayak aibnya kamu, tapi jadikan ini sebagai wow, gue belajar dari alam loh gitu loh. Gue nggak belajar, gue bukan sarjana ekonomi, gue bukan sarjana bisnis, tapi gue bisa bisnis gitu loh. Gue bukan sarjana ini itu, tapi gue bisa kerjaan ini. Nah, dilihatnya dari kayak gitu. Jadi kegagalan tuh sebenarnya tuh mungkin mungkin ini klise buat kamu, tapi buat aku seorang Roro yang umurnya segini dan baru kayak gini doang, ini menurut aku suatu pelajaran yang luar biasa pengalaman hidup aku gitu loh. Jadi kayak jangan dibikin jadi aib. Ngapain jadi aib, ya ilah gitu ya, nggak ada gunanya men. Sekarang nggak zamannya orang tuh kayak sedih untuk yang lalu-lalu. Nggak zamannya sekarang. Zamannya orang tuh jadi survivor alias pejuang ya. Oke? Alright, file number 3, apalagi yang akan terjadi sama kamu di September 2020. Ya ilah, ini banget dah keluarnya gila-gila banget. Bentar ya, ini loncat-loncatannya parah banget. File nomor 3. Oke, ada forgiveness. Teman-teman Yesus, apalagi teman-teman jangan terlalu deg-degan ya, maksudnya kayaknya ini deh.
ada forgiveness, dan ada vanity. Vanity itu kesombongan. Vanity itu tentang ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Vanity itu ngomongin kayak, kenapa sih gue dicobain mulu gitu. Jadi aku ngata di sini kayak, makanya aku bilang pengikhlasan. Forgiveness juga pengikhlasan tentang apa yang sudah terjadi udah terjadi aja. Vanity juga ngomongin jangan terlalu sombong sama diri lo sendiri, jangan terlalu sombong sama Tuhan juga. Kalau memang kayak kamu butuh Tuhan dan kamu butuh untuk bersimpu di hadapan beliau, kenapa enggak ya? Aku rasa kayak gitu. September 2020 ini dipaksa semesta kamu untuk kayak merendahkan diri kamu di hadapan Tuhan, minta ampun, contemplation, introspeksi diri, apa yang sudah kamu lakukan, kenapa kamu sampai sebegini banget. Intinya adalah kayak ketika lu udah minta, ya sama kayak orang tua, ketika lu udah minta maaf sama orang tua, kadang-kadang kayak itu bikin kamu lega, walaupun mungkin orang tua kamu belum maafin kamu gitu, tapi lama-lama itu yang bikin hoki kamu bertambah, itu yang bikin kamu juga kayak udah enak gitu loh, ya gak sih, tanpa kamu sadarin gitu loh. Alright, pile number 3 apalagi yang akan terjadi di di hidup kamu. A personal issue reaches resolution. Yes, aku rasa kayak banyak banget isu sama family, isu sama orang-orang terkasih kamu itu bisa bisa terselesaikan. Ini hampir sama sedikitnya kayak file nomor 1 atau 2, ada isu family juga, ada family issue, ada masalah sama orang-orang terkasih kamu, mungkin di kerjaan juga ada isu, mungkin kamu dipandang sebelah mata, mungkin kamu juga hampir dipecat atau segala macam. Intinya seperti itu. Ini bakalan kayak terselesaikan, punya solusi ke depannya ya, personal issue kalian. Aku rasa seperti itu. Mudah-mudahan, amin ya. Makanya aku bilang saling memaafkan, jangan saling ego, jangan saling sombong. Vanity itu sombong, gak mau merendahkan hati untuk memaafkan orang dan gak mau dengerin saran-saran orang. Saran dari aku adalah kamu merendahkan hati kamu, egonya dikurangin dikit aja volumenya gitu ya, supaya memang semuanya dapat win-win solution gitu ya. Alright, what else? September 2020, file nomor 3, apa yang akan terjadi sama kalian? File nomor 3, September 2020, Pentacles 2020, ada Sun. Your son is watched over and protected as he explore his world. Aku ngeliatnya kayak yang punya masalah sama anak, atau kamu sebagai anak kamu juga punya masalah sama orang tua. Tadi aku bilang, aku ngeliatnya kayak bakalan mulai stalkingan, alias kayak saling memaafkan. Aku ngeliatnya seperti itu sih. Oke, selanjutnya file number 3, yang gak bisa ketemu anak juga, istilahnya keluarga atau siapapun, kayaknya aku ngeliatnya kayak bakalan bisa ketemu sama mereka juga ya, soon to be gitu loh, bakalan ketemu sama anak dan segala macam. Pokoknya aku ngeliatnya ada isu-isu kalian tuh bakalan ketemu jalan keluarnya sih, aku ngeliatnya seperti itu sih. Dan ada travel, ini hampir sama travel juga, mungkin ini ya, bisa ketemu sama yang aku bilang, family, ketemu sama orang-orang terkasih kamu, ketemu sama anak kamu atau orang tua kamu. Karena kamu di September 2020 yang gak punya uang, yang gak punya waktu untuk traveling, akhirnya bisa punya waktu dan punya punya energi, dan punya kesempatan, intinya ya, entah duit entah apa, untuk ketemu sama orang-orang terkasih kamu. Wow, amin, itu rezeki yang luar biasa, karena susah banget untuk dapetin waktu untuk ketemu sama orang terkasih ya. Selanjutnya ada sukses baby, ada sukses 2 kali dapat sukses, expand in your life di sini ya. Nih kalau kamu baca, dan selanjutnya ada sukses. I know that there is no greater goal than to love. Aku ngeliatnya di sini kayak kamu yang punya masalah, apapun masalahnya, masalah karir, masalah keuangan, masalah hati ya, itu semuanya bakalan terselesaikan, karena di sini udah nggak ada kesombongan dan nggak ada ego yang tinggi lagi, dan bakalan sukses, luar biasa sukses. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang, restu dari orang tua kamu, restu dari family, dari soul family kamu, siapapun itu, dan restu dari semesta juga bakalan kamu dapetin. Karena yang tadi aku bilang, udah nggak ada kesombongan dan nggak ada apa-apa lagi dalam hidup kamu udah kayak ya udah gitu. Dan selanjutnya, you know what, ini jatuh sendiri, aku lagi ngocok kartu jatuh sendiri. Ini apa? Miracles. Have a faith that your miracle is on its way. Your prayer have been answered. Surrender to the bowl. Wow. Oh my. Oke. Jadi kayaknya kalau yang dari sini aku nggak ngambil lagi, ini udah keluar sendiri. Coba kita lihat lagi yang dari yang lain. Oke, selanjutnya kita lihat dari ini udah. Oke, yang ini ya sekarang ya. Wow, apalagi yang akan terjadi sama kalian di September 2020, September 2020. Ada
Have confidence. Dan ada reward yourself. Ini anak kecil juga. Reward yourself mungkin caranya adalah kasih reward ke diri kamu adalah mungkin ketemu sama orang-orang terkasih kamu, terus traveling, mungkin seperti itu ya. Jadi jangan terlalu, yang kau bilang, jangan terlalu kerja keras dan jangan terlalu menyendiri. Jadi mungkin kamu butuh stimulasi otak, yaitu ketemu sama orang-orang terkasih kamu. Silakan di pause kalau kamu mau baca ini kata-katanya seperti apa ya. And then selanjutnya ada have a confidence ya. Silakan di pause kalau kamu mau lihat. Intinya adalah kamu nggak perlu sedih dan galau yang berlebihan masalah yang dulu, karena yang tadi aku bilang nggak ada gunanya kamu merasa masa lalu kamu adalah aib. Kamu merasa sedih ya, itu artinya kamu itu mau berjuang ke arah yang lebih baik. Tapi nggak ada gunanya kalau kamu terus menerus galau di posisi ini. Jadinya kayak kamu nggak ngapa-ngapain. Bagusnya adalah kamu memang udah ngerti kemarin kesalahannya apa, ya udah sekarang waktunya kamu moving forward dan melakukan hal-hal yang lebih baik. Intinya sih seperti itu ya. Oke? What else teman-teman? Ada mirror, langsung keluar mirror. Dan ada the butterfly ya udah pasti intinya adalah fase yang baru. Ada second chance dan ada kayak healing the inner child, ada growth ya. Aku ngerasa kayak memang benar-benar kamu bakalan healing banget di September 2020. Mungkin tidak sebagus file 1 dan 2, tapi aku ngerasa di sini kayak ada titik temunya akhirnya gitu loh. Dan aku ngerasa di sini mirror juga kayak self image, ngomong tentang introspeksi diri. Aku ngerasa ya ada introspection, ada relationship reflect our wants, ada mirroring each other, self image. Aku ngerasa kayak di sini kamu berusaha banget untuk tahu kenapa kemarin tuh ada masalah sama orang-orang terkasih kamu, kenapa ada masalah di karir kamu, masalah di studi kamu, dan masalah-masalah lainnya. Aku ngerasa di sini kamu bakalan keluar dari masalah ini karena kamu udah ngerti kemarin ada masalah apa, gimana cara menyelesaikannya, dan sekarang kamu makin pinter, makin bijak seperti Queen of Pentacles. Jadi bukan kerja keras doang, ini kan kerja keras ya kan, ini kan kerja keras, tapi kamu di sini bukan kerja keras doang, tapi sekarang jadi kerja cerdas. Dan insya Allah ini yang bikin kamu nantinya dari yang hancur banget jadinya punya kesuksesan yang luar biasa. Karena gila banget, aku nggak bohong, sukses ini di sini di pile nomor 3 dapetnya 2 kali, luar biasa, dapetnya 2 kali, gila. Ini kayak jackpot, sukses dapetnya 2 kali, dan di sini gilanya lagi dapetnya miracles. Wow, gile. Oke, selanjutnya pile nomor 3 apa lagi? Apa yang akan terjadi sama kalian di September 2020? Nah, Yesus, September 2020 akan ada apa? Tenang, ini banyak banget, 5 dapatnya, kebanyakan file nomor 3. Oke. Helpful people. Banyak banget yang mudah-mudahan memang kayak dibantu sama orang-orang terkasih kamu untuk melepaskan kesedihan dan kayak gimana-gimana ini. Mungkin ada aku bilang kamu ketemu sama orang terkasih kamu tidak mengurung diri, kamu juga kayak akhirnya maaf-maafan sama mereka ya. Yang tadi aku bilang soul family kamu, soul family bisa sahabat, bisa teman, bisa teman-teman biasa, bisa benar-benar keluarga kamu, family kamu maaf-maafan, kamu juga nggak malu untuk minta, nggak keras kepala untuk minta tolong atau minta ide dari mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi helpful people yang artinya bisa membantu kamu untuk healing proses ini gitu loh ya. Intinya adalah jangan terlalu ego dan jangan terlalu keras, jangan terlalu bebal sama diri kamu ya. Reward yourself gitu loh dengan cara santai-santai sejenak ya, supaya kamu nggak keblinger dan kamu malah jadi tahu solusi apa yang terbaik buat hidup kamu ke depannya gitu. Oke, file nomor 3, thank you so much sudah nonton. Menurut aku ini adalah wonderful readingan ya kali ini. Ini kayaknya hampir 2 jam aku ngereading kalau yang sekarang, karena bagus banget dan aku nggak mau berhenti cepet ya. Mudah-mudahan kamu senang dengan cara-cara reading sedetail ini. Silakan di like atau di komen kalau memang kamu ngerasa senang dan kamu ngerasa memang ini berguna banget buat hidup kamu. Jangan lupa juga di share dan di subscribe Roronya supaya ketemu sama Roro di readingan-readingan yang lainnya. Karena aku senang banget kalau ngeliatin ada yang nge-view banyak banget, bukan karena dapetin iklannya doang, itu nggak seberapa istilahnya menurut aku. Tapi happy aja kalau misalkan ngerasa banyak orang yang terbantu dengan dengan bakat anehnya gue ini gitu loh. I'm so happy dan I'm so blessed rasanya kayak gitu. Oke, thank you so much file nomor 3. Sampai ketemu di readingan berikutnya beautiful souls. Bye bye.